Wang Lin hanya bisa meniru domain emosi putus asa. Walaupun pada akhirnya dia bisa menyelesaikan ukirannya, itu masih sangat berbeda dengan emosi putus asa pria paruh baya itu. Wang Lin melihat pisau pahat yang patah itu. Dia melambaikan tangannya dan bilahnya terbang ke rak di sampingnya. Dia mengambil sepotong kayu lain dan menggunakan jarinya sebagai pisau pahat. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Dalam 10 tahun ini, penampilan Wang Lin menjadi semakin tua. Helaian rambut putih muncul di kepalanya, punggung lurusnya menjadi agak bungkuk, dan secara keseluruhan dia tampak seperti memasuki tahun-tahun terakhirnya. Jumlah ukirannya secara bertahap berkurang. Dalam 10 tahun terakhir ini, Wang Lin hanya menyelesaikan satu ukiran, yaitu wanita tua dari Sekte Awan Putih. Sebenarnya, dia telah menyelesaikan ukiran wanita tua itu 9 tahun lalu. Meskipun mirip dengan ukiran pria parubaya dan jauh dari sekuat aslinya, dia tahu bahwa ini karena dia belum mencapai tahap formasi jiwa. Alasan Wang Lin belum menyelesaikan ukiran lainnya adalah lelaki tua berjubah cian. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia sepertinya tidak bisa mengukir domain waktu yang berlalu ke dalam ukiran lelaki tua itu. Dia telah mencoba selama 9 tahun tanpa hasil. Meskipun dia telah membuat ukiran orang tua yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada satupun yang berisi wilayah kekuasaan orang tua itu. Pada akhirnya, semuanya dihancurkan olehnya. Pada hari ini, Wang Lin melihat ukiran lelaki tua itu. Dia menghela nafas dan melambaikan tangannya pada ukiran itu. Ukiran itu berubah menjadi debu. Lalu, dia berdiri dan membuka pintu toko. Sinar matahari yang lembut menyinari tubuhnya saat dia duduk di kursi kayu dan memandangi orang-orang yang lewat. Toko besi di seberang jalan telah berkembang beberapa kali dalam 10 tahun terakhir. Tidak lama kemudian, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun keluar dari toko besi. Ketika dia melihat Wang Lin, dia tersenyum dan berlari menuju Wang Lin dengan sebotol anggur di tangannya. Setelah menyerahkan anggur kepada Wang Lin, dia bertanya, "Kakek Wang, diam-diam aku mencuri anggur ini untukmu. Di mana permennya?" Wang Lin tersenyum. Dia mengusap kepala anak laki-laki itu sambil mengeluarkan pil seukuran kuku jarinya. Dia melemparkan pil itu ke arah anak laki-laki itu dan mengambil minuman dari kendi. Anak laki-laki itu dengan cepat menelan permen itu dan menunjukkan ekspresi puas. Kemudian, dia menyandarkan kepalanya pada kedua tangan kecilnya dan bertanya, "Kakek Wang, apakah anggur ini enak? Saya melihat Anda meminumnya setiap hari." Wang Lin tersenyum tipis. Pada saat itu, seorang pemuda tegap keluar dari toko besi. Orang dapat melihat kemiripan antara pemuda ini dan anak kecil di masa lalu. Ketika pemuda itu melihat Wang Lin, matanya dipenuhi emosi dan dia berkata, "Paman Wang, kamu tidak bisa minum lagi hari ini." Wang Lin tertawa dan berkata, "Oke, minum satu kali lagi dan saya tidak akan minum lagi." "Dan Yu, bagaimana kabar ayahmu?" Wajah Dan Yu menjadi gelap saat dia menjawab, "Penyakit lama yang sama. Itu bukan masalah besar." Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia tidak bisa mengganggu kehidupan manusia. Menjadi tua dan jatuh sakit adalah bagian alami dari kehidupan. Dan Yu menikah dengan putri penjaga toko Zhao dan anak laki-laki ini adalah putranya. Anak kecil itu menarik lengan baju Wang Lin dan bertanya, "Kakek Wang, kamu masih belum memberitahuku apakah anggur ini rasanya enak atau tidak?" Dan Yu memandang Wang Lin. Dia diam-diam menghela nafas dan berkata, "Yang diminum kakek Wang bukanlah anggur, tapi ginseng." Wang Lin memandang Dan Yu. Matanya dipenuhi dengan pujian dan kemudian dia berkata, "Dan Yu, bawa pulang anak itu. Aku akan berjalan-jalan di sekitar blok." Dan Yu mengambil anggur dari tangan Wang Lin. Dia meletakkannya di dalam toko dan menutup pintu. Lalu dia berkata, "Kamu berjanji padaku sebelumnya bahwa kamu tidak akan minum lagi hari ini." Wang Lin tersenyum ketika dia bangkit dan berjalan di jalan. Sosoknya yang sedikit mengejutkan dipenuhi usia. Dan Yu menghela nafas dan memegang tangan anak laki-laki itu dalam perjalanan kembali ke toko besi. Anak laki-laki itu tersenyum dan dengan gembira berkata, "Ayah, permen yang diberikan kakek Wang kepadaku sungguh enak. Setiap kali saya memakannya, tubuh saya terasa hangat." Wang Lin berjalan di jalan yang dia jalani selama bertahun-tahun. Semua pemilik toko sepertinya pernah mendengar hal ini. Mereka semua keluar dengan wajah panik dan memohon di hadapan Wang Lin. "Penjaga toko Wang, Anda harus memahami bahwa bisnis ini tidak mudah dijalankan. Bulan depan, saya berjanji, bulan depan, saya akan membayar sewanya." Ini adalah pemilik toko kelontong baru yang pindah 3 tahun lalu. "Itu benar, Tuan Wang. Bisnis benar-benar tidak bagus saat ini.
Bagaimana kalau kamu menunggu beberapa hari? Ini adalah pemilik penginapan yang gemuk. Suara serupa datang dari mana-mana. Dia tidak bisa menahan senyum kecut. Dia tidak tahu bagaimana jadinya, tapi dalam 10 tahun terakhir, hampir setiap rumah di jalan ini berhutang uang padanya. Bahkan sebagian besar toko kini menjadi miliknya. Setiap kali ada pemilik toko yang membutuhkan uang, mereka akan menjaminkan tokonya untuk meminjam uang kepadanya. Sedangkan untuk toko Wang Lin sendiri, pemiliknya datang dan menjualnya kepadanya 2 tahun lalu. Tentu saja harganya melambung tinggi. Bahkan sekarang, setiap kali Wang Lin keluar, para pemilik toko ini akan datang dan mencoba untuk mendapatkan sisi baik dari Wang Lin. Faktanya, ini ada hubungannya dengan fakta bahwa Wang Lin tidak banyak keluar. Kadang-kadang, dia tidak keluar selama berbulan-bulan, jadi setiap kali dia muncul, para pemilik toko ini akan gugup, takut dia datang untuk menyewa mereka. Sebenarnya, biaya sewanya tidak seberapa, tetapi siapapun yang pernah tinggal di sini selama beberapa waktu tahu bahwa Wang Lin sangat baik hati, jadi mereka mulai menunda pembayaran sewa. Akhirnya menjadi kebiasaan setiap orang untuk tidak membayar sewa. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia fana yang mau menggunakan perak. Semua orang berpikir, semakin banyak semakin baik. Wang Lin benar-benar tidak peduli sama sekali, jadi dia membiarkan apapun yang terjadi dan menganggapnya sebagai bagian dari pemahaman surga. Dalam 9 tahun ini, segalanya telah banyak berubah. Tidak banyak wajah lama yang tersisa. Hal ini menyebabkan Wang Lin merasa sangat menyesal saat dia melambaikan tangannya kepada pemilik toko dan berkata, "Saya tidak memungut uang sewa hari ini. Kalian semua boleh pergi." Semua pemilik toko menghela nafas dan pergi. Wang Lin berjalan menyusuri jalan dengan tangan di belakang punggung. Beberapa saat kemudian, dia sampai di ujung jalan. Namun pada saat itu, seekor kuda besar yang ditunggangi oleh seorang pria parubaya menyerbu ke arahnya. Ekspresi pria parubaya itu sangat jelek dan ada darah segar yang keluar dari sudut mulutnya. Dia menunggang kuda melewati tikungan, dan saat dia melewati Wang Lin, matanya melebar. Dia segera menarik kendali, dan, saat kuda itu meringkik panjang, dia melompat turun dari punggungnya. Dia tiba sebelum Wang Lin, tapi sebelum dia bisa berbicara, dia batuk seteguk darah. Di dalam darahnya, ada potongan organ dalamnya. Wajahnya pucat saat dia berlutut di tanah dan berkata, "Tolong selamatkan saya, Tuan Wang." Ekspresi Wang Lin normal saat dia melihat orang itu. Orang inilah yang selalu mengunjunginya di hari libur dan memberinya sejumlah besar uang, Su Tao. Wang Lin berkata, "Jika ada masalah, beritahu saya. Tuan Wang, yang mulia dalam bahaya." Setelah mendengar kata-kata panik Su Tao, Wang Lin perlahan-lahan memahami apa yang terjadi. Yang mulia entah bagaimana telah membuat marah seorang kultivator yang sangat kuat. Begitu kultivator itu muncul, semua kultivator di sekitar Yang Mulia mundur, tidak mau terlibat. Sampai hari ini, Yang Mulia bersembunyi di dalam istana. Kultivator merasa akan merepotkan untuk memasuki istana, jadi dia melampiaskan semua kemarahannya pada pengikut Yang Mulia. Su Tao sangat pintar. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia segera melarikan diri, tetapi dia masih dipukul oleh kultivator tersebut, sehingga dia panik. Saat itu, dia hanya bisa memikirkan Wang Lin. Saat Su Tao sedang berbicara, seorang kultivator muda berjalan di sudut jalan. Dia tampak sangat suka memerintah saat dia berjalan menuju Su Tao. Setelah Su Tao melihat kultivator tersebut, tubuhnya menggigil dan dia batuk seteguk darah lagi sebelum terjatuh. Dia memandang Wang Lin dengan putus asa dan memohon, "Selamatkan aku." Dengan itu, dia pingsan. Kultivator itu mencibir sambil menatap Wang Lin dan melambaikan tangannya. Segera, gas hitam yang tidak terlihat oleh mata manusia menyebar dan membentuk tengkorak raksasa di udara. Tengkorak itu bergerak menuju Su Tao untuk melahapnya. Kultivator ini ternyata sangat kejam karena dia juga memasukkan Wang Lin dalam serangan itu. Di matanya, meskipun Wang Lin hanyalah manusia biasa, karena Su Tao melarikan diri ke tempat Wang Lin berada, maka hubungan mereka pasti dalam, jadi sebaiknya dia membunuh mereka berdua. Adapun masalah apapun yang disebabkan oleh manusia, tuannya akan menyelesaikan masalah tersebut untuknya. Memikirkan hal itu, ekspresinya menjadi sangat kejam. Wang Lin mengerutkan alisnya. Jika kultivator ini hanya menargetkan Su Tao, maka dia tidak akan bertindak. Meskipun Su Tao sangat menghormatinya selama bertahun-tahun, itu tidak cukup bagi Wang Lin untuk bertindak. Tapi sekarang, kultivator fondasi pendirian ini berani melibatkan dia dalam serangan itu. Ekspresi Wang Lin normal dan matanya tenang saat dia melambaikan tangannya seolah sedang mengusir nyamuk.
Tiba-tiba, tengkorak itu seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Ia menjerit dan tidak lagi berani bergerak maju untuk melahapnya. Ia malah mundur. Tapi itu masih merupakan langkah yang terlalu lambat. Saat Wang Lin melambaikan tangannya, iblis Suli Guo muncul dan melahap tengkoraknya. Dia dengan keras mengunyah tengkorak itu sebelum menelannya dan kemudian menatap tajam ke arah kultivator kecil itu sebelum perlahan menghilang. Wajah kultivator kecil itu menjadi merah dan dia batuk seteguk darah. Hal ini terjadi karena ketika tengkoraknya hancur, jiwanya mengalami kerusakan. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, kultivator kecil itu lari ketakutan. Wang Lin dengan dingin menatap sosok yang melarikan diri. Dia tidak membunuhnya karena dia hampir selesai berubah menjadi manusia fana dan tidak ingin menyia-nyiakan usahanya untuk masalah kecil ini. Episode 262 Permen. Hanya beberapa saat telah berlalu antara kedatangan dan kepergian kultivator kecil itu. Ditambah fakta bahwa teknik yang dia gunakan tidak terlihat oleh manusia, dan karena itu tidak menarik perhatian manusia, kebanyakan orang hanya merasakan angin dingin bertiup. Namun, jumlah orang yang turun ke jalan jauh lebih sedikit. Alasannya adalah Su Tao, yang batuk darah dan pingsan. Rumah lama Su Tao sudah pindah dari jalan ini 8 tahun lalu, jadi tidak ada yang mengenalinya lagi. Wang Lin menghela nafas. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia berjalan ke toko kelontong. Saat dia masuk, penjaga toko dengan cepat datang menyambutnya. Wang Lin menunjuk ke arah Su Tao, yang pingsan di jalan, dan berkata, "Penjaga toko, tolong minta 2 pekerja untuk membawanya ke toko saya." Penjaga toko kelontong itu sedikit ragu-ragu. Dia secara tidak mencolok melihat sekeliling dan kemudian, ketika dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang melihat, dia berkata kepada Wang Lin, "Penjaga toko Wang, kami bahkan tidak tahu apakah orang ini hidup atau mati. Ayo laporkan ini ke petugas. Jika tidak, Anda mungkin akan mendapat banyak masalah." Wang Lin tersenyum. Dia menepuk bahu penjaga toko dan berkata, "Jangan khawatir. Temukan seseorang untuk menggendongnya untukku." Dengan itu, dia berbalik dan perlahan pergi dengan tangan di belakang punggung. Penjaga toko melihat ke belakang Wang Lin. Dia menghela nafas dan berkata, "Orang yang baik." Penjaga toko Wang benar-benar orang yang baik. Setelah dia selesai bergumam pada dirinya sendiri, dia berteriak, "2 kecil dan 3 kecil, keluar dan bawa orang itu ke toko penjaga toko Wang." Saat Wang Lin tiba kembali di tokonya, 2 pekerja muda membawa Su Tao dan, mengikuti instruksi Wang Lin, menempatkannya di lantai toko. Wang Lin dengan santai memberi mereka beberapa koin perak dan mengirim kedua pekerja muda itu dalam perjalanan. Kemudian, dia duduk di samping kompor dan mulai merenung dalam diam. Jika dia tidak membantunya, Su Tao tidak akan bisa hidup. Wang Lin menghela nafas. Mengingat betapa hormatnya Su Tao selama 10 tahun terakhir, Wang Lin mengeluarkan pil paling rendah dari tasnya dan memasukkannya ke dalam mulut Su Tao. Kemudian dia mengambil kendi anggur dan meminumnya sambil menunggu Su Tao bangun. Adapun kultivator kecil, dia melarikan diri dengan panik. Dia tidak peduli dengan kekhawatiran manusia, jadi dia mengeluarkan pedang terbangnya dan terbang ke timur. Di pinggiran timur kota, ada sebuah kuil. Kuil ini sangat sepi dan di depannya ada kolam dengan bunga teratai dan bunga berwarna merah muda yang mekar. Daun teratai hijau segar mengapung di kolam dan ikan menyentuhnya dengan lembut, menciptakan riak yang terlihat sangat menenangkan. Sebuah jalan setapak yang terbuat dari batu bulat turun dari kuil. Di sisinya ada beberapa pohon willow. Saat angin bertiup, pohon willow berdesir. Semua ini menciptakan pemandangan yang sangat indah. Saat ini, meski ada angin sepoi-sepoi, suara gemerisik dedaunan tertahan oleh suara terbang. Kultivator kecil itu tiba-tiba mendarat di depan pintu kuil dan mengeluarkan darah. Wajahnya pucat saat dia membuka pintu kuil dan berlari masuk. Beberapa kultivator yang duduk bersila di dalam kuil membuka mata mereka. Salah satu dari mereka melihat betapa buruknya kondisi kultivator kecil itu. Dia berjalan dan bertanya, "Saudara seperguruan junior, bagaimana mungkin manusia biasa bisa menyebabkanmu terluka parah?" Kultivator kecil itu mendorong orang itu ke samping dan berkata, "Saya perlu bertemu guru." Menguasai. Apa kepanikannya? Dari dalam kuil datanglah seorang pria parubaya. Wajah orang ini lebar dan matanya kecil. Telinganya yang besar sangat terlihat jelas, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia terlihat sangat bermartabat. Ketika orang ini muncul, semua kultivator yang sedang berkultivasi berdiri dan dengan hormat berdiri di samping. Setelah kultivator kecil itu melihat pria parubaya itu, dia berlutut di tanah dan berkata, "Guru, seseorang menghancurkan roh penjaga saya dan merusak jiwa saya. Tuan, tolong balas dendam untukku."
Kultivator bertelinga besar memandang ke arah kultivator kecil. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, gulungan gas hitam berkumpul di udara, membentuk tengkorak raksasa. Selanjutnya, kultivator bertelinga besar menunjuk ke tengkorak tersebut, lalu meraihnya dan, tanpa sepatah kata pun, mendorongnya ke dahi kultivator kecil tersebut. Ekspresi kultivator kecil itu menjadi menyakitkan saat gas hitam menutupi wajahnya. Dia kemudian mengeluarkan seteguk darah hitam dan gas hitam di wajahnya perlahan menghilang. Wajahnya sekarang memerah dan kerusakan yang dideritanya akibat dihancurkannya roh penjaganya telah disembuhkan. Kultivator bertelinga besar melambaikan tangan kanannya dan perlahan berkata, "Ceritakan apa yang terjadi." Kultivator kecil itu menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menceritakan apa yang telah terjadi, menambahkan banyak detail tambahan. Kultivator kecil itu terdengar sangat pintar ketika dia berbicara dan kultivator bertelinga besar hanya mendengarkan dalam diam. Murid-murid lain tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka semua memiliki tatapan aneh di mata mereka. Tak lama kemudian, kultivator kecil itu selesai berbicara. Matanya dipenuhi kebencian. "Tuan, saya sudah memberi tahu dia nama Anda, tapi orang ini terlalu sombong. Guru, apapun yang terjadi, kita harus memberinya pelajaran," tambahnya. Ekspresi kultivator bertelinga besar itu tenang ketika dia melihat ke arah kultivator kecil itu dan berkata, "Apakah Anda yakin bahwa ketika Anda melihat kultivator ini, dia tidak memiliki energi spiritual sama sekali, seolah-olah dia adalah manusia biasa?" Kultivator kecil itu dengan cepat mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan. Itu betul. Pada awalnya, saya pikir dia hanyalah manusia biasa." Mata kultivator bertelinga besar itu menunjukkan cahaya aneh. Dia tidak tampak marah ketika dia berkata kepada kultivator kecil itu, "Ikutlah dengan saya dan pimpin jalannya. Tidak perlu menggunakan teknik apapun. Kita akan berjalan." Kultivator kecil itu sangat senang dan segera memimpin kultivator bertelinga besar itu keluar dari kuil. Adapun para kultivator yang tersisa, beberapa ingin mengikuti, tetapi melihat guru itu tidak mengatakan apa-apa, mereka ragu-ragu. Salah satu dari mereka menghela nafas dan berkata, "Guru terlalu memanjakan saudara seperguruan junior." Seorang pria parubaya tersenyum kecut dan perlahan berkata, "Ini bukan pertama kalinya. Hal-hal seperti ini terlalu sering terjadi." Dengan kebijaksanaan guru, bagaimana mungkin dia tidak melihat kebohongan dalam kata-kata adik juniornya? Sebaiknya kita tidak terlalu mempermasalahkannya. Dengan kepribadian saudara seperguruan junior, cepat atau lambat dia akan mendapat masalah besar. Orang lain menggumamkan beberapa patah kata. Orang pertama yang berbicara dengan menyesal berkata, "Dengan adanya Tuan di sini, bahkan jika saudara seperguruan junior mendapat masalah besar, dia akan tetap baik-baik saja. Jika itu salah satu dari kami, maka akan sulit untuk mengatakannya. Ini bukan pertama kalinya kami menyaksikan Tuan memihak saudara seperguruan junior. Bahkan metode kultivasi saudara seperguruan junior pun berbeda dengan kita. Lupakan. Selama kita mengetahuinya di dalam hati, tidak apa-apa. Jika kita mengatakannya dengan lantang, itu akan membuat kita terdengar pelit. Aku ingin tahu murid sekte mana yang membuat marah saudara seperguruan junior kali ini. Dari apa yang dia katakan, orang ini bercampur dengan manusia. Aliansi 4 sekte sangat besar dan memiliki berbagai jenis kultivator. Saya kira kultivator itu berada pada tahap formasi inti jika dia mampu menghancurkan roh penjaga saudara seperguruan junior dengan begitu mudah. Apa gunanya kita membicarakan hal ini? Dengan kedudukan master di aliansi 4 sekte, belum lagi para kultivator formasi inti, bahkan para kultivator Naschen Soul pun tidak akan tahan terhadap perubahan. Mereka membicarakannya sebentar, lalu melanjutkan berkultivasi. Saat kultivator kecil itu berjalan, dia merasa sangat bangga. Dia tahu bahwa Tuan selalu menjadi yang terbaik baginya. Mungkin karena dia adalah murid pribadi guru. Sejak dia kecil, setiap kali dia mendapat masalah, yang harus dia lakukan hanyalah memberi tahu tuannya. Guru kemudian akan membawanya dan memusnahkan siapapun yang dia inginkan. Selama bertahun-tahun, tuannya tidak pernah menolak satupun. Dia diam-diam mencibir. Sekarang tuannya ada di sini, dia akan membiarkan orang itu mati tanpa tempat istirahat dan memberi tahu orang itu konsekuensi dari mempermainkannya. Memikirkan hal ini, dia diam-diam melihat ke arah tuannya dan melihat bahwa dia tidak memiliki ekspresi apapun. Dia diam-diam tersenyum karena dia tahu bahwa semakin tanpa ekspresi tuannya, semakin marah dia. Dalam ingatannya, setiap kali tuannya membawanya untuk memusnahkan seseorang yang mengganggunya, tuannya selalu memiliki ekspresi ini.
Terlepas dari siapa dia menjadi musuh, ketika mereka melihat tuannya, wajah mereka semua menjadi pucat. Ada yang memohon belas kasihan, ada yang mencoba melarikan diri, dan ada pula yang berusaha melawan. Namun apapun yang terjadi, ketiga tipe orang tersebut melihat akhir yang sama. Kebanggaan di hati kultivator kecil itu meningkat, membuatnya merasa seperti baru saja makan yang manis-manis. Dia mulai berjalan cepat, berharap orang itu belum melarikan diri. Saat mereka berjalan, kultivator bertelinga besar itu tiba-tiba berhenti. Kultivator kecil itu dengan cepat mundur beberapa langkah dan melihat kultivator bertelinga besar itu sedang melihat ke sebuah kios yang menjual permen. Mata kultivator bertelinga besar itu menampakkan cahaya lembut saat dia berjalan dan dengan lembut bertanya, "Berapa harga permen ini?" Ketika penjual kios melihat orang bertelinga besar, entah kenapa, dia mengembangkan perasaan baik terhadapnya dan menjawab, "1 koin tembaga saja sudah cukup." Kultivator bertelinga besar tersenyum dan mengangguk, lalu mengeluarkan koin tembaga. Setelah memberikan koin tembaga kepada penjual, dia melihat dari dekat permen-permen yang berbeda dan mengambilnya. Kultivator kecil itu terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kultivator bertelinga besar membeli permen, jadi dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun yang tidak dia duga adalah kultivator bertelinga besar itu menyerahkan permen kepadanya. "Fuer, saat aku pertama kali bertemu denganmu, kamu berkelahi dengan sekelompok anak karena permen. Mungkin kamu sudah lupa." Mata kultivator bertelinga besar itu dipenuhi dengan penyesalan. Kultivator kecil itu terkejut dan tidak bisa tidak memikirkan masa kecilnya yang pahit. Jika bukan karena tuannya, dia mungkin sudah mati. Matanya menjadi sedikit merah, dan dia berbisik, "Saya belum lupa. Gurulah yang membawa saya pergi dari sana dan mengajari saya kultivasi." Kultivator bertelinga besar mengusap kepala kultivator kecil itu dan berkata, "Ayo pergi. Bawa aku menemui orang itu." Saat kultivator kecil itu melihat permen itu, pemandangan masa kecilnya terulang kembali di benaknya. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati memasukkan permen itu ke dalam tasnya. Dia memutuskan untuk menyimpannya selama sisa hidupnya karena ini adalah sesuatu yang dibelikan tuannya untuknya. Episode 263 akan mati dalam 100 tahun. Langit mulai gelap, dan pada saat kultivator bertelinga besar dan kultivator kecil tiba di toko Wang Lin, hari sudah gelap. Namun, ada lampu yang datang dari pinggir jalan. Su Tao terbangun dalam kabut. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia dengan cepat memahami sekelilingnya dan bangkit. Ketika dia melihat Wang Lin, dia langsung berlutut di tanah dengan ekspresi gembira di wajahnya, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia bahkan tidak melihat ke arah Su Tao saat dia berkata, "Saya menyelamatkan hidupmu untuk membayar kembali komitmenmu selama 16 tahun. Kamu boleh pergi." Su Tao ragu-ragu sejenak sebelum bersujud beberapa kali lagi dan berbisik, "Terima kasih atas kebaikan Anda. Aku akan mengingatnya selamanya." Dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan membuka pintu untuk pergi. Tepat pada saat itu, Wang Lin mengerutkan kening dan berkata, "Su Tao, kembalilah. Juga, jangan repot-repot menutup pintu." Tubuh Su Tao bergetar ketika dia dengan cepat kembali dan menatap Wang Lin dengan ekspresi bingung. Wang Lin menyesap anggur di tangannya dan dengan jelas berkata, "Berdiri di samping. Kami kedatangan tamu." Ekspresi Su Tao sedikit berubah saat dia berdiri di samping Wang Lin. Matanya bergetar saat dia melihat ke pintu. Tak lama setelah itu, seseorang dapat mendengar langkah kaki lembut mendekat. Segera, seorang kultivator bertelinga besar masuk bersama dengan kultivator kecil yang telah dilepaskan Wang Lin sebelumnya. Su Tao segera menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia dapat segera mengenali bahwa kultivator bertelinga besar adalah orang yang memaksa raja bersembunyi di dalam istana. Hatinya langsung kacau, tapi setelah melihat Wang Lin, dia memaksa dirinya untuk mundur selangkah. Setelah kultivator kecil itu memasuki toko, dia langsung tertawa dan berteriak, "Guru, dialah yang melukai saya." Kultivator kecil itu berbalik dan terkejut saat mengetahui bahwa tuannya tidak sedang melihat orang tersebut, namun pada ukiran kayu yang mengelilingi mereka. Wang Lin masih belum bicara. Dia dengan santai minum anggur. Dia hanya melihat mereka berdua sekali sebelum menarik pandangannya. Kultivator bertelinga besar dengan hati-hati melihat setiap ukiran kayu sebelum perhatiannya tiba-tiba terfokus pada dua ukiran. Kedua ukiran ini adalah pria parubaya dan wanita tua dari Sekte Awan Putih. Kultivator bertelinga besar itu melihat dalam waktu lama, lalu tersenyum. Dia sama sekali tidak bertingkah seperti orang asing. Dia melambaikan lengan bajunya dan duduk di hadapan Wang Lin.
Rekan kultivator, bagaimana kalau mengizinkan saya minum? Kultivator bertelinga besar dengan lembut mengeluarkan cangkir. Wang Lin memandang orang itu dan melemparkan kendi anggur ke depan. Kultivator bertelinga besar menangkap kendi dan menuangkan secangkir. Saat dia meminumnya, matanya menunjukkan cahaya aneh dan dia berkata, enak. Wang Lin terkekeh, karena kamu menyukainya, maka aku akan menghadiahkanmu sisa kendi itu. Kultivator bertelinga besar itu tertawa. Dia tidak menolak hadiah itu. Dia menuang secangkir lagi untuk dirinya sendiri dan meminumnya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, tingkat kultivasi sesama kultivator lebih tinggi dari saya. Menggunakan dunia fana untuk berubah menjadi manusia fana, aku mengagumimu. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sebotol anggur muncul di genggamannya. Dia minum dan berkata, rekan kultivator menggunakan murid Anda untuk berubah menjadi manusia fana dengan menggunakan emosi seorang guru dan orang tua untuk memahami surga. Hasilnya sama dengan milik saya, jadi tidak perlu dikagumi. Cahaya aneh di mata kultivator bertelinga besar itu semakin dalam saat dia melihat ke arah Wang Lin. Dia mengangguk dan berkata, sepertinya saya tidak salah. Setelah mendengar dari muridku, aku menduga ada orang lain yang berada di alam yang sama denganku, orang lain yang mencoba mencapai tahap formasi jiwa di ibu kota. Wang Lin diam-diam tersenyum. Kultivator bertelinga besar tersenyum tipis. Rekan kultivator, bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi dan melihat siapa di antara kita yang akan mencapai tahap formasi jiwa mistis terlebih dahulu? Dia bertanya. Wang Lin samar-samar tersenyum pada kultivator bertelinga besar dan berkata, jika saya merasakan persaingan di hati saya khawatir saya tidak akan pernah mencapai tahap formasi jiwa dalam hidup saya. Rekan kultivator, kata-katamu sangat kejam. Kultivator bertelinga besar itu tertawa sambil melambaikan lengan bajunya dan menggenggam tangannya. Dia berkata, saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kultivator sekaliber Anda di sini. Bagus. Nama saya Zhou Wutai. Aku harus memanggilmu apa? Wang Lin mengambil kendi anggur, meminumnya, dan berkata, Wang Lin. Zhou Wutai tersenyum dan berkata, rekan kultivator Wang, Anda pasti akan mencapai tahap formasi jiwa dalam 100 tahun. Saya akan mengucapkan selamat kepada Anda lebih awal hari ini. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berkata, rekan kultivator Zhou berbicara terlalu dini. Dari sudut pandangku, apakah rekan kultivator Zhou dapat mencapai tahap formasi jiwa masih belum pasti, tetapi muridmu itu pasti akan mati dalam 100 tahun. Mata Zhou Wutai berbinar, tapi dia tetap diam. Kultivator kecil itu ingin menatap Wang Lin dengan kejam, tetapi melihat gurunya tampak sangat akrab dengannya, dia menahan amarahnya. Dia mendengus dan berpikir bahwa Wang Lin benar-benar tidak tahu apa-apa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tuannya berbicara seperti ini kepada siapapun. Selain itu, orang ini bukan hanya tidak berterima kasih, dia bahkan mengucapkan kata-kata yang kejam. Bahkan Su Tao merasa kata-kata Wang Lin terlalu berlebihan. Dia menjadi lebih berhati-hati, takut kalau kultivator bertelinga besar akan menjadi marah. Namun yang mengejutkannya adalah setelah kultivator bertelinga besar selesai merenung, kultivator bertelinga besar tidak hanya tidak marah, dia juga menunjukkan senyuman pahit. Dengan tingkat kultivasi kultivator kecil, dia tidak dapat menyadari pertempuran antara kultivator bertelinga besar dan Wang Lin. Adapun Su Tao, dia hanyalah manusia biasa, jadi tidak mungkin dia bisa merasakan betapa berbahayanya pertukaran ini. Meskipun kultivator bertelinga besar tampak lembut sejak dia masuk, niatnya jahat sepanjang waktu. Setiap kata yang diucapkannya dan setiap tindakan yang diambilnya dipenuhi dengan niat buruk. Awalnya, dia ingin membangkitkan sisi kompetitif Wang Lin. Jika dia berhasil, maka dia tidak perlu lagi repot dengan Wang Lin karena, untuk mencapai tahap formasi jiwa, seseorang harus berubah menjadi manusia fana untuk memahami surga, yang membutuhkan hati yang tenang. Begitu hati Wang Lin menjadi kompetitif, maka dia akan terjebak dan tidak akan pernah mencapai tahap formasi jiwa. Bahkan jika suatu hari Wang Lin berhasil menyingkirkan blokade ini, itu akan memakan waktu bertahun-tahun kemudian. Ini menunjukkan betapa liciknya kultivator bertelinga besar itu. Meskipun rencananya digagalkan oleh Wang Lin, kultivator bertelinga besar itu tidak menyerah. Dia terus memberi selamat kepada Wang Lin atas keberhasilannya dalam 100 tahun. Ini adalah jebakan lain bagi Wang Lin. Meskipun lelaki tua sebelumnya mengatakan hal yang sama, itu sangat berbeda dengan ketika kultivator bertelinga besar mengatakannya. Orang tua itu berada pada tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi dan Wang Lin saat itu tidak berada pada hambatan yang penting.
Jadi, alih-alih menciptakan hambatan mental bagi Wang Lin, hal itu malah meningkatkan kepercayaan dirinya. Perbedaannya adalah sekarang kata-kata ini berasal dari kultivator bertelinga besar. Meskipun kata-katanya sama, artinya sangat berbeda. Jika Wang Lin benar-benar mengingatnya, maka seiring berlalunya waktu dan dia tidak mencapai tahap formasi jiwa dalam 100 tahun, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi kecuali dia mendapatkan pencerahan tiba-tiba untuk menghilangkan kutukan di hatinya. Melihat kultivator bertelinga besar itu terus berusaha menyerangnya, Wang Lin akhirnya membalas. Dia pertama kali mengatakan bahwa apakah kultivator bertelinga besar akan mencapai formasi jiwa dalam 100 tahun masih belum pasti. Ini adalah versi yang sedikit dimodifikasi dari apa yang dikatakan oleh kultivator bertelinga besar, tetapi hasilnya sama. Namun, ini bukanlah bagian penting dari pembalasan Wang Lin. Kalimat terakhirnya adalah pembalasan yang sesungguhnya. Dalam 100 tahun, kultivator kecil itu pasti akan mati. Satu kalimat ini menunjukkan dasar dari hubungan guru murid kultivator bertelinga besar dan guru murid kultivator kecil. Kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai, berubah menjadi manusia fana dengan memahami hubungan antara guru dan murid. Menggunakan keinginan ini untuk menggerakkan pikirannya, dia menerima seorang murid. Dia akan menggunakan cinta untuk mendidik seorang putra, kebaikan untuk memberinya bantuan, hatinya untuk mencintainya, dan tragedi kehilangan muridnya untuk memasuki tahap formasi jiwa. Segala sesuatu yang telah dilakukan oleh kultivator bertelinga besar sejauh ini adalah demi hubungan guru-murid. Ketika dia akhirnya merasakan domainnya sendiri dan akan memasuki tahap formasi jiwa, itulah hari di mana dia akan bertindak dan secara pribadi membunuh muridnya. Dia harus membunuh murid yang telah dia curahkan hatinya dan kemudian menggunakan kesedihan darinya untuk akhirnya memasuki tahap formasi jiwa. Jalannya tampak penuh dengan emosi, namun kejam, namun di dalam kekejaman itu, ada emosi. Metode ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang normal. Setidaknya itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan Wang Lin. Itu sebabnya kalimat terakhirnya adalah serangan balik yang sebenarnya. Pertama-tama, dinyatakan bahwa muridnya akan meninggal dalam waktu 100 tahun, yang kembali memunculkan batas waktu 100 tahun. Kedua, hal itu mengungkap sifat kejam sebenarnya dari kultivator bertelinga besar dan memunculkan kesedihan yang akan dia rasakan di masa depan. Pada saat yang sama, dia juga meninggalkan bekas samar di hati kultivator kecil itu. Kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai, tersenyum pahit saat dia melihat Wang Lin dan berdiri. Dia mengatupkan tangannya, lalu ragu-ragu sejenak sebelum berkata kepada Su Tao, beritahu rajamu untuk mengirimkan barang itu ke kuil dalam waktu 3 hari dan aku akan melepaskannya. Dengan itu, dia melihat Wang Lin sekali lagi sebelum berbalik untuk pergi. Kultivator kecil itu benar-benar terkejut dan segera mengikuti tuannya. Dia merasa hari ini sangat aneh karena tuan tidak bertingkah seperti biasanya dan tidak membalas dendam padanya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Wang Lin, bahwa dia akan mati dalam 100 tahun. Memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat tuannya dengan lembut menatapnya dan hatinya merasa hangat. Fuer, tidak perlu terlalu memikirkannya. Mengapa kamu menyimpan permen itu dan tidak memakannya? Suara kultivator bertelinga besar itu lembut dan penuh kepastian. Mata kultivator kecil itu menjadi merah ketika dia menjawab, murid telah memutuskan untuk menyimpannya selamanya. Kultivator bertelinga besar tersenyum sambil mengusap kepala kultivator kecil itu. Dia diam-diam tersenyum saat dia memimpin kultivator kecil itu dan mereka berjalan keluar dari jalan Wang Lin. Wang Lin duduk di dalam toko. Dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah sekian lama, dia tersenyum dan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya, atau hal itu akan mengacaukannya saat dia mendekati ujung jalan untuk berubah menjadi manusia fana. Saat ini, Su Tao benar-benar membeku. Awalnya, dia hanya mengira Wang Lin adalah seorang ahli. Bagaimana ukiran kayu yang dia buat bisa menyebabkan dua makhluk abadi di istana begitu terkejut. Dia kemudian mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa toko Wang Lin tidak terjadi apa-apa. Kedua makhluk abadi itu terdiam dan tidak pernah membicarakan tentang ukiran itu lagi. Bahkan Yang Mulia telah memerintahkannya untuk memberi hadiah kepada Wang Lin pada tahun baru setiap tahun. Karena dia telah melakukannya selama lebih dari 10 tahun, ketika dia menghadapi bahaya, orang pertama yang dia pikirkan adalah Wang Lin. Tapi dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Wang Lin cukup kuat untuk memaksa orang yang memaksa raja bersembunyi di dalam istana dan makhluk abadi tidak berani tampil menyerah begitu saja.
Harus dikatakan bahwa beberapa hari yang lalu, Yang Mulia berharap dia bisa menyerahkan Reinding untuk menyelamatkan hidupnya. Episode 264 Domain Hidup dan Mati. Setelah Su Tao pergi, kehidupan Wang Lin kembali tenang. Seolah apa yang terjadi berlalu begitu saja seperti awan. Begitu mereka pergi, mereka tidak kembali. Wang Lin masih bangun pagi setiap hari dan membuka pintu tokonya untuk menunggu putra dan Niu membawakannya sebotol anggur. Dia kemudian duduk di sana dan mengukir sambil minum. Dia telah hidup seperti ini selama bertahun-tahun dan gaya hidup ini telah terukir di tulangnya. Dia jauh dari jalan pembunuhan. Sepertinya dia yang dulu dan dia yang sekarang adalah dua orang yang sangat berbeda. Dia tidak lagi memiliki niat membunuh di sekitarnya. Sebaliknya, dia memancarkan aura tenang, keberadaan fana. Wang Lin tidak tahu domain apa yang akan dia pahami, tapi dia tidak terburu-buru saat dia dengan tenang memahami surga. 7 hari setelah Su Tao pergi, dia kembali dengan seorang pria parubaya yang memiliki ekspresi bangsawan di wajahnya. Orang ini dengan hormat datang ke toko bersama Su Tao. Tidak mempedulikan statusnya, dia berlutut dan bersujud 3 kali. Mata Wang Lin mengamati orang itu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa orang ini adalah atasan Su Tao, yang berarti bahwa inilah keagungan yang diincar oleh kultivator bertelinga besar. Di mata manusia normal, Yang Mulia adalah seseorang yang berada jauh di atas mereka, tetapi di mata Wang Lin, orang ini seperti seekor semut. Meskipun orang ini memiliki tingkat kultivasi tertentu, jika dia tidak dapat mencapai tahap pendirian fondasi, maka dia tidak akan lepas dari siklus hidup dan mati. Pria parubaya itu sepertinya sudah mengetahui sifat marah Wang Lin. Setelah dia selesai bersujud, dia mengeluarkan tas berisi dan dengan hormat meletakkannya di atas meja. Lalu, dia dan Su Tao dengan hormat pergi. Wang Lin masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Baru setelah mereka pergi, Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia mengambil tas itu dan memindainya dengan akal ilahi untuk menemukan sejumlah besar batu roh di dalamnya. Dia dengan santai melemparkan tas itu ke samping toko, lalu menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar toko. Dia duduk di kursi di luar dan memandangi langit biru dan awan putih sambil menikmati sinar matahari. Dia tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya karena dia sangat menikmati hidup ini. Jika orang tuanya masih hidup dan mereka bersama di toko ini, maka dia tidak akan menyesal lagi dalam hidup ini. Waktu berlalu dengan cepat dan 5 tahun berlalu. Pada hari ini, Ayah dan Niu akhirnya tidak bisa lepas lagi dari siklus hidup dan mati. Toko besi ditutup. Ada bendera putih di luar toko dan gelombang tangisan terdengar dari dalam. Wang Lin berdiri di luar tokonya sendiri sambil menatap toko besi. Dia tidak bisa tidak mengingat kejadian 20 tahun yang lalu di mana pemuda yang baik hati itu mengundangnya ke rumah mereka untuk makan malam. Wang Lin juga tidak dapat melupakan bahwa karena pemuda yang baik hati ini ingin memperluas tokonya, dia mendatanginya dan dengan canggung meminta uang untuk dipinjam. Dalam 20 tahun lebih ini, Wang Lin bahkan tidak dapat mengingat berapa kali dia makan di rumah mereka. Tapi hidup dan mati bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh Wang Lin. Menjadi tua dan mati karena usia tua adalah bagian dari pemahamannya tentang surga. Bahkan jika dia menggunakan metode yang menantang surga untuk memperpanjang hidup Ayah dan Niu, hanya perlu beberapa tahun sebelum dia akhirnya terbawa oleh siklus tersebut. Bukan hanya itu, karena itu, jiwanya menjadi inferior dalam siklus hidup dan mati. Bagaimanapun, jiwa dan Niu sangat berbeda dengan jiwa Wang Zuo. Wang Zuo adalah seorang kultivator, yang sudah merupakan jalan yang menantang surga. Hal ini memungkinkan Wang Lin mengambil jiwanya dan memasukkannya ke dalam wanita hamil. Tapi dia tidak bisa melakukannya demi Ayah dan Niu. Wang Lin berdiri di depan tokonya dan menghela nafas. Bunga dengan kelopak hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Ini bukanlah bunga biasa, tapi bahan untuk pil pengusir roh. Jika seorang manusia baru saja meninggal dan jiwanya belum sepenuhnya bubar, maka bunga ini dapat membuat jiwanya menjadi lebih utuh dan memiliki kekuatan jiwa yang lebih besar. Hal ini memberi mereka kesempatan lebih baik untuk mendapatkan keluarga yang baik di dalam sungai jiwa. Wang Lin perlahan berjalan menuju toko besi. Di dalam toko, berbagai bibi dan paman dan Niu sedang berduka. Suasana menyedihkan memenuhi toko. Ayah dan Niu berbaring dengan tenang di dalam peti matinya di halaman belakang toko. Dan Niu dan istrinya berada di samping peti mati. Mata dan Niu memerah. Jelas sekali dia hanya menangis. Di sampingnya berdiri seorang wanita lain. Dia adalah ibu dan Niu. Hatinya juga dipenuhi kesedihan saat dia memandang suaminya di dalam peti mati dengan mata penuh keputusasaan.
Wang Lin sudah menyadari lebih dari 20 tahun yang lalu bahwa hubungan pasangan ini sangat dalam. Saat Wang Lin masuk, semua orang menunjukkan ekspresi hormat. Di jalan ini, Wang Lin sangat terkenal. Setelah Ibu dan Yu melihat Wang Lin, dia dengan lembut mengangguk, berlutut, dan berbisik, janda Cheng Xi memberi salam pada kakak laki-laki Wang. Wang Lin menghela nafas dan maju untuk membangunkannya. Kemudian, dia menerima dupa dari seseorang di dekatnya. Setelah dia menyalakannya, dia memberi hormat. Saat dia memberi penghormatan, langit menjadi gelap. Namun, kegelapan seperti ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Asap hitam muncul di atas tubuh Ayah dan Yu. Ia berkumpul hingga akhirnya membentuk wujud Ayah dan Yu. Dia memeluk tubuhnya seolah dia sangat kedinginan dan wajahnya pucat. Seolah-olah dia bisa menghilang kapan saja. Dia melihat sekeliling dengan bingung sampai pandangannya tertuju pada Wang Lin. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya selain Wang Lin, yang matanya hitam dan putih. Dia menatap lurus ke arahnya. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan menghancurkan bunga hitam di tangannya menjadi bubuk hitam. Saat bubuk itu menghilang, bubuk itu berubah menjadi titik cahaya yang tidak terlihat oleh manusia dan mendarat di tubuh Ayah dan Yu. Ayah dan Yu segera berhenti merasa kedinginan. Dia dengan penuh syukur memandang Wang Lin. Saat ini dia akhirnya mengerti bahwa orang yang telah menjadi tetangganya selama lebih dari 20 tahun ini bukanlah manusia biasa. Jiwanya melayang di udara. Dia berlutut dan bersujud beberapa kali ke arah Wang Lin. Kemudian, dia dengan enggan menatap istrinya dan Yu saat seluruh tubuhnya terangkat ke langit seolah sedang menaiki tangga dan segera menghilang. Ayah, Bu, aku melihat kakek. Saat ini, suara kecil terdengar dari sudut. Putra Yu, yang sudah berusia 9 tahun, memandang ke langit dengan ekspresi bingung. Namun, tidak ada yang mempercayai perkataan anak kecil. Setelah melihat tidak ada yang mendengarkannya, dia mengerutkan hidung dan berhenti berbicara. Wang Lin dengan menyesal melihat sekeliling. Tidak mungkin lepas dari siklus hidup dan mati. Dia memandangi tubuh Ayah dan Yu sambil mengingat 20 tahun terakhir. Seorang pemuda kuat yang semakin menua setiap tahunnya selama 20 tahun terakhir ini hingga dia meninggal. Dia menarik napas dalam-dalam dan pandangannya tertuju pada Ibu dan Yu. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia baru berusia awal 30-an. Dia sekarang berusia lebih dari 50 tahun. Lebih dari 20 tahun waktu terukir di tubuhnya. Mata Wang Lin bergerak lagi. Kali ini, pandangannya tertuju pada Yu. Yu pernah menjadi anak kikuk yang menjulurkan kepalanya ke toko Wang Lin. Dia sekarang sudah dewasa. Dia tidak hanya menikah dan punya anak, tetapi dia bahkan mengirim orang tuanya ke pemakaman. Ibarat pohon kecil yang tumbuh perlahan selama lebih dari 20 tahun dan menjadi pohon kuat yang tahan terhadap cuaca. Memikirkan hal ini, hati Wang Lin tiba-tiba mendapat sedikit pemahaman. Perasaan pengertian ini menjadi semakin dalam. Dalam 20 tahun lebih berubah menjadi manusia fana, Wang Lin untuk pertama kalinya merasakan gerbang untuk memahami surga. Dia tidak tahu kapan dia meninggalkan toko besi. Dalam keadaan kebingungan, dia duduk di depan kompor di tokonya dan menatap ke arah dinding. Pikirannya kosong. Satu-satunya yang tersisa hanyalah secuil indera ilahi. Interaksi Wang Lin dengan Ayah dan Yu, Ibu dan Yu terlintas di benaknya. Penampilan ketiganya berangsur-angsur berubah selama lebih dari 20 tahun ini. Wang Lin merasakan energi tak kasat mata di sekitar mereka, menyebabkan orang tua dan Yu berangsur-angsur bertambah tua dan Yu berangsur-angsur bertambah tua. Wang Lin merasakan sesuatu muncul di benaknya. Matanya memancarkan cahaya yang tak terbayangkan. Saat ini, dia bisa merasakan tubuhnya tiba-tiba mulai melayang. Tubuhnya perlahan melayang semakin tinggi. Saat dia melayang ke udara, dia melihat manusia yang tak terhitung jumlahnya, dan di sekitar makhluk fana ini, dia melihat energi misterius itu lagi. Dia bisa melihat energi ini di sekitar bunga dan pepohonan. Itu ada di sekitar segalanya. Kekuatan ini datang dari surga dan Wang Lin secara tidak sadar ingin menemukan sumber kekuatan ini. Perlahan-lahan, dia merasa dirinya melayang semakin tinggi dan ibu kotanya menjadi semakin kecil. Segera, kota itu menghilang dan di hadapannya ada sebuah planet berwarna coklat tanah. Sayangnya, hingga saat ini, dia masih belum menemukan sumber kekuatan itu. Dia bisa merasakan kekuatan bahkan pada bintang-bintang. Tidak ada tempat tampaknya. Kepribadian Wang Lin sangat keras kepala. Jika dia tidak keras kepala, dia tidak akan menghabiskan 400 tahun hanya untuk kembali ke Zhao untuk membalas dendam pada keluarga Teng. Selain keras kepala, ia juga punya tekad.
Dia tidak mungkin bisa berubah dari seorang kultivator kecil seperti dulu menjadi seperti sekarang ini jika dia tidak bertekad. Keras kepala dan tekad inilah yang membuatnya ingin mencari sumber energi tersebut. Saat ini dia sepenuhnya mengandalkan naluri untuk mengendalikan perilakunya. Tubuhnya terbang semakin tinggi, tetapi sebelum dia mengembara terlalu jauh dari planet coklat, sebuah batu raksasa mirip meteor terbang lewat. Di atas batu raksasa itu duduk seorang lelaki tua berambut putih. Ketika dia melewati Wang Lin, dia berseru dan memperlihatkan ekspresi yang sangat tertarik. Saya tidak percaya ada seseorang yang bisa memahami secara mendalam limbah planet kultivasi ini. Namun hanya dengan pengembangan jiwa baru lahir, meskipun Anda menggunakan pemahaman ini untuk mencapai tahap formasi jiwa, yang terbaik adalah jangan terlalu serakah. Saya khawatir dao surgawi semacam ini akan membutuhkan waktu jutaan tahun bagi Anda untuk menemukan sumbernya. Namun bila itu terjadi, tubuh Anda sudah membusuk. Sudahkah kamu mempertimbangkan hal itu? Wang Lin terkejut, dan matanya dipenuhi kebingungan. Orang tua itu tertawa. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin dan berteriak, "Nama saya Tian Yunzi. Karena kita sudah bertemu, aku akan membuatkanmu kesepakatan. Jika kamu bisa keluar dari limbah planet kultivasi ini dan datang menemuiku di planet Tian Yun, maka aku akan membiarkanmu menjadi murid kehormatan selama 100 tahun. Dengan itu, dia mengarahkan tangan kanannya dan tubuh Wang Lin bergetar. Wang Lin merasa seolah-olah tubuhnya didorong oleh kekuatan yang kuat. Dia dengan cepat didorong kembali ke planet berwarna coklat tanah dan kembali ke wilayah 4 aliansi. Ibu kotanya berubah dari titik kecil menjadi seukuran kukunya dan terus bertambah besar. Dia segera kembali ke tokonya di dalam ibu kota. Saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia dipenuhi keringat. Selain keringat, ada juga bau amis yang menyengat. Sudah lama sekali sejak tubuhnya mengeluarkan bau busuk seperti ini. Terakhir kali adalah ketika ia telah mencapai tahap pendirian fondasi. Saat ini, mata Wang Lin berbinar. Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil sepotong kayu, dan dengan hati-hati mulai mengukir. Kali ini, Wang Lin mengukir sepanjang hari dan malam. Akhirnya, saat dia menarik jarinya, ukiran pria paruh baya berjubah cian mulai terbentuk. Pada ukiran itu, ada tanda-tanda passing of time. Dia diam-diam melihat ukiran itu. Setelah sekian lama, ia meletakkannya di salah satu rak di samping ukiran pria paruh baya dan wanita tua. Setelah menyelesaikan semua itu, dia bangkit dan pergi ke halaman belakang. Setelah mandi, dia berganti pakaian bersih dan kembali ke toko. Setelah memahami surga kali ini, tingkat kultivasi Wang Lin melonjak dari tahap pertengahan Nas Chen Sol ke puncak tahap akhir Nas Chen Sol. Dia hanya berjarak sedikit dari tahap formasi jiwa. Hanya saja ketika dia memikirkan kejadian sebelumnya, dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Jika bukan karena lelaki tua bernama Tian Yunzi yang mendorongnya kembali, dia akan benar-benar tersesat dalam mencari sumber itu. Jika itu benar-benar terjadi, maka satu-satunya akibat adalah kematiannya. Memahami surga bukanlah hal yang damai. Itu penuh dengan bahaya. Kali ini, Wang Lin akhirnya memahaminya. Meskipun dia masih belum mencapai tahap pembentukan jiwa, pemahamannya tentang surga telah meningkat pesat. Dia percaya bahwa dia tidak jauh dari tahap formasi jiwa. Dia kini telah selesai mengukir patung pria paruh baya dengan wilayah kekuasaannya. Jelas sekali bahwa wilayah kekuasaannya meniru siklus hidup dan mati. Namun, dengan persepsi Wang Lin saat ini, dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa jalan pria paruh baya itu hanyalah tiruan, jauh dari dunia nyata hidup dan mati. Itu karena dao surgawi hidup dan mati ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh para kultivator formasi jiwa. Pada saat ini, ada peta bintang di benak Wang Lin. Peta bintang ini ditinggalkan oleh kultivator tua, Tian Yunzi. Di dalam peta ada sebuah planet yang beberapa kali lebih besar dari Suzaku. Ini adalah planet milik orang tua Tian Yunzi. Hanya saja Wang Lin saat ini tidak mungkin pergi ke sana. Dia menghela nafas saat dia menyesuaikan suasana hatinya dan kembali menjadi manusia fana. Namun dalam pikirannya, perasaan memahami dao kehidupan dan kematian adalah sesuatu yang tidak akan dia lupakan seumur hidupnya. Episode 265 mengganti salju. 10 tahun telah berlalu sejak terakhir kali dia merasakan wilayah kekuasaannya. Wang Lin telah tinggal di jalan ini selama lebih dari 30 tahun. Dia telah menjadi tua. Rambutnya putih seluruhnya dan ada kerutan dalam di dahinya. Ibu Daniu meninggal karena kesedihan 7 tahun lalu. Pada titik ini, Daniu mengelola sendiri toko besinya dan, seperti ayahnya sebelumnya,
dia menghidupi keluarganya, mencintai istrinya, dan terus-menerus mengajari putranya yang sedang tumbuh tentang perdagangan sehingga suatu hari nanti putranya dapat mengambil alih toko tersebut. Adegan ini hampir sama persis dengan saat Wang Lin pertama kali tiba, hanya orangnya saja yang berubah. Namun adegan ini tidak berlangsung lama. 3 tahun yang lalu, putra Dan Niu, bernama Xiao Niu, menarik perhatian seorang kultivator pengembara dari Sekte Awan Putih dan diangkat kembali sebagai murid. Tahun itu, kultivator pengembara juga memberinya nama, Wen Zuo. Dan Niu sangat bangga karena putranya sendiri akan menjadi abadi. Dia akan memberi tahu siapapun yang dia temukan, dan tak lama kemudian, semua orang di jalan mengetahuinya. Wang Lin sama sekali tidak terkejut ketika Wen Zuo dibawa oleh kultivator pengembara dari Sekte Awan Putih. Wang Lin sudah memperhatikan bahwa Xiao Niu memiliki tubuh untuk diolah ketika dia masih sangat kecil dan bakatnya beberapa kali lebih baik daripada Wang Lin ketika Wang Lin memulainya. Wang Lin melakukan ini karena satu-satunya koneksi yang dia miliki di seluruh ibu kota adalah dengan keluarga Dan Niu. Oleh karena itu, Wang Lin memberi Xiao Niu banyak pil untuk mengubah tubuhnya dan inilah efeknya. Hasilnya, bakat Xiao Niu menjadi lebih baik lagi, sehingga tidak mengherankan jika ia menarik perhatian para kultivator Sekte Awan Putih. Meskipun kultivator itu hanya pada tahap formasi inti, setelah Wang Lin mengamatinya, dia menemukan bahwa dia adalah orang yang baik, sangat berbeda dari guru Wang Lin sendiri, Sun Dazu. Oleh karena itu, Wang Lin tidak ikut campur dan membiarkannya terjadi secara alami. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa untuk membantu. Adapun bagaimana Wen Zuo di masa depan, itu bukan lagi urusannya. Setelah Xiao Niu pergi, Dan Niu mempekerjakan beberapa pekerja, namun nyatanya, hal ini telah melanggar aturan ayahnya. Menurut ayahnya, yang mereka jual adalah keahliannya. Jika orang lain mempelajari keterampilan itu, bukankah mereka mengambil batu untuk menghancurkan kaki mereka sendiri? Tapi sepertinya Dan Niu tidak mendengarkan kata-kata ayahnya. Setelah dia mempekerjakan para pekerja, dia berhenti memedulikan toko dan malah kembali ke kebiasaan lamanya menonton Wang Lin mengukir setiap hari. Karena Dan Niu selalu ada untuk melayani Wang Lin, hal itu membuat Wang Lin mengingat beberapa kenangan lama. Mungkin karena Wang Lin menyaksikan Dan Niu tumbuh besar, tetapi sejak ibunya meninggal, dia akan datang ke tempat Wang Lin setiap tahun baru bersama istri dan makanannya. Dan Niu sepertinya menganggap Wang Lin sebagai orang tuanya sendiri saat ini. Istri Dan Niu, putri pemilik toko penjahit, adalah wanita yang sangat cerdas. Melihat bagaimana suaminya memandang Wang Lin, dia juga secara bertahap mulai memperlakukan Wang Lin seperti orang tua keluarganya sendiri. Alhasil, di tahun-tahun terakhir kehidupan Wang Lin sebagai manusia fana di ibu kota, ia bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga. Kehangatan ini sangat aneh bagi Wang Lin, tapi dia tidak menolaknya. Su Tao juga telah berubah dari seorang pria parubaya menjadi seorang pria tua dengan rambut putih. Posisinya saat ini telah melonjak dari 10 tahun lalu. Dia sekarang menjadi kanselir raja. Ini bukanlah raja saat itu, tapi pangeran. Setelah sang pangeran menjadi raja, upetinya tidak berkurang, malah bertambah. Setiap tahun, dia secara pribadi datang dan bersujud kepada Wang Lin, sepenuhnya mengabaikan posisinya. Selama tahun-tahun ini, Wang Lin mulai sangat mengagumi sang pangeran. Bagaimanapun, dia adalah seorang raja di dunia fana. Untuk bisa menundukkan kepala seperti itu butuh tekad yang besar. Mungkin karena dia sudah mengalami banyak hal dan menyadari bahwa ada orang yang bisa membunuhnya hanya dengan jarinya dan tidak ada yang peduli. Salah satu alasan dia begitu menghormati Wang Lin adalah untuk menarik Wang Lin ke sisinya sehingga dia bisa memiliki kehidupan yang damai. Di musim dingin ini, salju turun dengan lebat. Selama lebih dari 30 tahun Wang Lin berada di sini, dia belum pernah melihat salju sekeras ini sebelumnya. Salju menutupi seluruh ibu kota. Salju di atap rumah dan pepohonan setinggi anak berusia 4 atau 5 tahun. Banyak atap runtuh karena tekanan salju ini. Beberapa orang yang lebih lemah mati kedinginan. Hampir setiap pagi, masyarakat menemukan 1 atau 2 mayat membeku di sudut jalan. Salju ini sangat aneh. Beberapa orang yang telah tinggal di sini selama beberapa generasi berkumpul di restoran dan berbincang tentang bagaimana salju lebat ini tidak pernah turun selama ratusan tahun. Salju terus turun dan perlahan menutupi jejak kaki orang-orang yang berjalan di sekitarnya. Segera, jejak kaki itu akan tertutup seluruhnya dan tidak terlihat lagi. Hal ini memaksa banyak toko di ibu kota tutup. Jalan tempat Wang Lin berada relatif jauh, jadi setelah 1 hari turun salju, mustahil melihat siapapun di luar lagi.
Semua orang bersembunyi di rumah, duduk di depan kompor untuk menghangatkan diri sambil menunggu salju turun. Salju ini memang sangat aneh. Sejak salju mulai turun, Wang Lin segera menyadari bahwa di salju, ada jejak niat membunuh. Niat membunuh ini sangat samar, tetapi harus dikatakan bahwa salju ini menutupi seluruh aliansi 4 sekte, jadi niat membunuh ini hampir mengerikan. Alasan mengapa suhu turun begitu cepat adalah karena niat membunuh ini. Salju ini tidak datang dari awan, melainkan muncul dari udara tipis di langit. Bagaimana lagi bisa ada awan yang cukup besar untuk menutupi seluruh aliansi 4 sekte? Pada hari ketiga salju yang aneh ini, 9 pilar di ibu kota terbelah dua oleh petir dari langit. Para kultivator di dalam bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri karena mereka terbunuh oleh petir. Saat ini terjadi, setiap pilar seperti ini di kota-kota lain di seluruh aliansi 4 sekte dihancurkan oleh petir dari langit. Tak lama kemudian, selain salju yang turun dari langit, potongan batu giok yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dari sudut timur, selatan, barat, dan utara negara itu. Meskipun potongan batu giok ini sangat cepat, saat mereka bertemu dengan seorang kultivator fondasi, mereka akan jatuh ke tangan mereka. Salah satu potongan batu giok itu terbang kembali ke Wang Lin. Setelah dia melambaikan tangannya, meski sudah melewatinya, tangan itu tetap terbang langsung ke tangannya. Wang Lin memegang potongan batu giok di tangannya dan memindainya hanya untuk mendengar suara suram berkata, "Semua kultivator di dalam aliansi 4 sekte, bersiaplah untuk perang." 4 sekte, sekte tinta air, sekte awan putih, sekte kayu hijau, dan sekte jiwa hitam memanggil semua kultivator nakal untuk berkumpul. Absen, risikonya ditanggung sendiri. Wang Lin merenung sedikit sebelum menghancurkan batu giok di tangannya. Dia menghilang dari tokonya dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di langit di atas ibu kota. Setelah dia muncul, tubuhnya tiba-tiba bergerak dan terus terbang. Lebih dari 10.000 km di udara, dia menemukan sumber salju. Wang Lin menatap langit sebentar. Dia akhirnya bisa melihat apa yang sedang terjadi. Dia bisa melihat sedikit dampak pembatasan di wilayah tersebut. Mereka sepertinya menyembunyikan sumber salju. Jika itu adalah jenis teknik lain, Wang Lin mungkin akan kesulitan menerobosnya, tapi selama itu adalah batasan, dia tidak takut. Tangan kanannya mengusap matanya dan cahaya aneh bersinar dari matanya. Dia menatap udara untuk waktu yang sangat lama dan kemudian tangannya mulai bergerak. Setelah setengah jam, batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Lingkaran ilusi mendarat di udara dan asap putih muncul. Seolah-olah es sedang mencair. Lambat laun, langit yang kosong dipenuhi asap putih. Setelah asap putih menghilang, kebenaran pun terungkap. Wang Lin dengan hati-hati melihatnya dan ekspresinya segera berubah. Dia melihat celah besar, selebar 1000 kaki, di langit di atas ibu kota. Salju tak henti-hentinya keluar dari celah tersebut. Wang Lin mengamati area tersebut dengan akal sehatnya dan menemukan bahwa setidaknya ada 100 batasan ini dalam radius 10.000 km. Ini hanya dalam jarak 10.000 km. Menurut perhitungan Wang Lin, pasti ada banyak retakan seperti ini di langit aliansi 4 sekte. Yang juga mengejutkannya adalah keretakan ini sepertinya memiliki kekuatan untuk menyedot kesadaran ilahi. Ketika akal ilahi melewatinya, dia segera menyadarinya. Untungnya, kesadaran ilahinya sangat kuat, sehingga ia dapat dengan mudah menarik diri. Wang Lin merenung sejenak. Daripada bertindak gegabah, dia kembali ke tokonya. Saat dia turun, seluruh dunia menjadi putih karena salju mulai turun semakin deras. Wang Lin kembali ke toko. Dia punya perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, dan ketika dia melihat keretakan itu, perasaan itu menjadi semakin kuat. Dia merenung sedikit, lalu tertawa. Ini adalah wilayah aliansi 4 sekte, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali, karena akan ada kultivator yang lebih kuat darinya yang akan menghadapinya. Namun, celah di langit masih melayang di atas hati Wang Lin seperti awan gelap. Tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah saat dia melihat ke pintu. Beberapa saat kemudian, dia mendengar ketukan dari luar. Ketukan ini sepertinya memiliki ritme tertentu. Jeda antara setiap dua ketukan sama persis. Episode 266 Kultivator Sueyu. Wang Lin melambaikan tangannya dan pintu terbuka tanpa suara. Sesosok tubuh jangkung yang mengenakan jubah hujan masuk. Orang ini tertutup lapisan salju tipis. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia masuk. Wang Lin melihat orang itu dan berkata, "Kami sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu."
Rekan kultivator terlihat sama. Orang itu tertawa. Dia melepas jubahnya, memperlihatkan wajah yang sangat bermartabat. Telinganya adalah bagian yang paling mencolok dari dirinya. Ini adalah kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai. Dia mengibaskan jubah itu dengan tangannya, menyebabkan semua salju berjatuhan. Angin sepoi-sepoi membawa semua salju keluar. Tidak ada satupun serpihan yang mendarat di toko Wang Lin. Dia meletakkan jubah hujan ke samping, lalu duduk di seberang Wang Lin. Saat dia duduk, pintu tertutup tanpa suara. Setelah Zhou Wutai duduk, dia mengambil kendi anggur yang dimiliki Wang Lin di atas meja. Dia tidak menggunakan cangkir dan meminumnya langsung dari kendi. Wang Lin memandang Zhou Wutai. Dibandingkan 10 tahun lalu, ada beberapa garis kerutan di wajahnya. Jelas sekali, ada sesuatu yang membuatnya sangat khawatir dalam 10 tahun terakhir. Sedangkan untuk kultivasinya, dia telah membuat beberapa kemajuan sejak 10 tahun yang lalu, namun masih sedikit di bawah Wang Lin. Bagaimanapun, domain kehidupan dan kematian yang dialami Wang Lin memberinya tingkat pemahaman yang lebih dalam. Setelah kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai, selesai minum, matanya terpaku pada 3 ukiran kayu di rak. Ketiga ukiran kayu ini adalah 3 anggota Sekte Awan Putih. Ketika Zhou Wutai datang 10 tahun lalu, hanya ada 2, tapi sekarang ada 1 lagi. Saat matanya terpaku pada ukiran kayu tambahan, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan ukiran itu terbang ke arahnya. Dia dengan hati-hati memeriksa ukiran kayu itu sebelum meletakkannya, lalu memandang Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Dia tersenyum kecut dan berkata, "Saudara Wang, kamu memang telah melangkah lebih jauh dari saya. Sepertinya saya memang telah berbaris di tempat selama 10 tahun terakhir." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melambaikan tangannya dan sebotol anggur muncul. Dia menyesapnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Itu hanya keberuntungan." Zhou Wutai menghela nafas. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah ukiran kayu sambil perlahan berkata, "Domain waktu yang berlalu dari Paman Master King Song telah diukir olehmu. Ukiran kayu ini sudah dapat dianggap sebagai harta sihir berkualitas tinggi di kalangan para kultivator Nas Chen Sol. 10 tahun yang lalu, Saudara Wang tidak dapat melakukan ini, tetapi hanya dalam 10 tahun, Anda telah meningkat pesat." Saya terkesan. Wang Lin tersenyum dan berkata, "Jika kamu menyukainya, aku bisa memberikannya kepadamu." Zhou Wutai terkejut. Tatapan kompleks di matanya menjadi lebih dalam. Dia memandang Wang Lin dan kemudian pada ukiran itu sebelum akhirnya mengeluarkan sepotong batu giok. Dia dengan lembut meletakkannya di samping dan berkata, "Terima kasih." Permusuhannya terhadap Wang Lin sedikit berkurang. Untuk bisa memberikan harta seperti ini begitu saja diperlukan mentalitas yang hanya dimiliki oleh sedikit orang. Dia percaya bahwa selama dia memiliki ukiran kayu ini, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan domain passing of time, dia masih bisa memahaminya sedikit. Namun, yang paling ia perjuangkan adalah bagaimana memilih. Bagaimanapun, domain yang dia pahami saat ini sangat jauh dari domain ini. Akibatnya, terjadilah konflik. Setelah sekian lama, tubuhnya bergetar saat dia menatap Wang Lin. Dia sekali lagi tersenyum masam dan berkata, "Saudara Wang, saya mengaku kalah. Jadi tolong, beri saya obsesi lain yang harus saya atasi. Saya tidak menginginkan ukiran kayu ini lagi, dan Anda dapat memiliki batu giok ini. Ini berisi teknik formasi jiwa." Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh saat dia dengan hati-hati menatap Zhou Wutai. Ketika dia menghadiahkan ukiran kayu itu kepada Zhou Wutai, dia memang memiliki niat tersembunyi itu, tetapi Zhou Wutai dapat segera menyadarinya dan menyerah untuk mengalami domain berlalunya waktu untuk mempertahankan domainnya saat ini. Wang Lin jarang bertemu orang seperti ini. Dia tersenyum dan mengangguk. "Kalau begitu, aku tidak akan menggodamu lagi." Dengan itu, dia mengambil batu giok itu dan memindainya dengan indera ilahi ini. Lalu dia dengan tenang meletakkannya di samping. Zhou Wutai dengan enggan memaksa matanya untuk menjauh dari ukiran kayu itu. Wajahnya menjadi gelap ketika dia berkata, "Saudara Wang, apakah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh dengan salju ini?" Wang Lin merenung sedikit. Dia melihat kendi anggur di tangannya dan berkata, "Salju ini tidak alami." Mata Zhou Wutai berbinar. Dia berkata, "Benar, ada niat membunuh di dalam salju. Saat ini, seluruh aliansi 4 sekte tertutup salju, jadi niat membunuh ini sangat padat." Ekspresi Wang Lin masih sama, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya mendengarkan dengan tenang.
Zhou Wutai memandang Wang Lin dan melanjutkan, beberapa senior dari aliansi 4 sekte telah keluar untuk memeriksa. Tingginya 10.000 km di langit, mereka menemukan celah transfer satu arah dari para kultivator Sui Yue yang disembunyikan oleh pembatasan. Kultivator Sui Yue. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mendengar hal ini. Zhou Wutai menarik napas dalam-dalam dan berkata, Sui Yue adalah negara kultivasi peringkat 4 lainnya. Mereka berada di perbatasan utara benua. Daerah itu tertutup oleh es dan salju dan kultivasinya juga sering dikaitkan dengan hal itu. Jadi setiap kali Sui Yue menyerang negara lain, mereka menggunakan celah satu arah ini untuk menutupi negara itu dengan salju terlebih dahulu dan kemudian menyerang. Setelah Zhou Wutai selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan pintu toko terbuka. Dia mengulurkan tangan dan mengambil bola salju. Kemudian, tangan kirinya membentuk segel dan bola api muncul, melepaskan gelombang panas. Saudara Wang, tolong lihat. Saat dia berbicara, dia menyatukan bola salju dan bola api. Apinya sedikit padam, lalu padam sementara salju belum mencair sedikit pun. Wang Lin langsung terkejut karena ini bukanlah sesuatu yang dia harapkan. Salju ini tidak dapat dicairkan. Setelah seluruh wilayah aliansi 4 sekte tertutup salju ini, hingga membentuk dataran, saat itulah Sui Yue akan menyerang. Suara Zhou Wutai menjadi lebih gelap. Wang Lin merenung, tapi tidak berbicara. Zhou Wutai dengan jujur bertanya, Saudara Wang, saya di sini hari ini untuk mewakili aliansi 4 sekte untuk mengundang Anda bergabung dengan kami. Dengan kultivasimu, begitu kamu bergabung, kekuatan aliansi 4 sekte akan meningkat pesat. Wang Lin menatapnya dan perlahan berkata, saya hanya seorang kultivator jiwa baru lahir rendahan. Ada lebih banyak kultivator dengan tingkat kultivasi lebih tinggi dari saya di aliansi 4 sekte, jadi saya tidak akan membuat banyak pengaruh. Zhou Wutai tersenyum masam. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Wang, jangan meremehkan dirimu sendiri. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda hanya perlu beberapa tahun lagi. Setelah Anda mencapai tahap formasi jiwa, aliansi 4 sekte akan mendapatkan kultivator formasi jiwa lainnya. Itulah alasan utama saya datang ke sini hari ini. Wang Lin merenung sedikit, lalu tiba-tiba bertanya, mengapa para kultivator Sui Yue memulai perang dengan aliansi 4 sekte? Episode 267 membunuh orang. Zhou Wutai melihat bola salju di tangannya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum pahit. Bukankah selalu demi kepentingan diri sendiri? Negara Sui Yu adalah salah satu dari sedikit negara yang kekurangan sumber daya alam, tetapi secara misterius kekuatannya meningkat. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan menjadi lebih kuat, mereka memulai perang ini. Wang Lin terkekeh. Dia meneguk labunya dan berkata, Saudara Zhou, saya tidak akan mengantarmu ke pintu. Wajah Zhou Wutai tenggelam saat dia menatap Wang Lin dan berkata, jika Saudara Wang bergabung dengan aliansi 4 sekte, saya akan mengabulkan permintaan apapun yang berada dalam kekuasaan saya. Saudara Wang, maukah Anda mempertimbangkannya lagi? Wang Lin mengangkat kepalanya dan memandang Zhou Wutai. Setelah sekian lama, Zhou Wutai mengerutkan kening dan berkata, Saudara Wang, apa artinya ini? Wang Lin dengan tenang berkata, Saudara Zhou, jangan perlakukan saya seperti anak berusia 3 tahun. Planet Suzaku sangat besar. Mengapa Sui Yu menyerang di sini, bukan di tempat lain? Karena Saudara Zhou tidak ingin berbicara lebih banyak, maka saya tidak akan terus bertanya. Zhou Wutai merenung sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia memandang Wang Lin, tidak merasa malu sama sekali, dan berkata, tolong jangan salahkan saya, Saudara Wang. Hal ini terlalu penting. Jadi wajar saja, saya tidak mau mengungkapkannya begitu saja. Dengan itu, dia berhenti berbicara, jelas menunggu jawaban Wang Lin. Jika Wang Lin setuju, dia akan mengatakan yang sebenarnya. Wang Lin mulai ragu-ragu, karena dia tidak tertarik terlibat dengan invasi para kultivator Sui Yu. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antara dua negara kultivasi peringkat 4. Selain itu, dia tidak memiliki hubungan mendalam dengan aliansi 4 sekte, jadi kemungkinan besar dia akan menjadi pion korban jika keadaan menjadi buruk. Setelah sekian lama, Wang Lin dengan tenang berkata, saya harus meluangkan waktu untuk mempertimbangkan hal ini. Saya akan memberi Anda balasan sebelum invasi dimulai. Zhou Wutai juga tidak menyangka Wang Lin akan langsung setuju, tetapi melihat Wang Lin bahkan tidak mengajukan persyaratan apapun, dia yakin 80% Wang Lin tidak akan setuju. Dengan mengingat hal ini, dia berdiri, menarik napas dalam-dalam,
mengatupkan tangannya, dan berkata, karena seperti ini, maka saya akan menunggu jawaban saudara Wang. Dengan itu, dia mengeluarkan sepotong batu giok dari tasnya dan melanjutkan, jika saudara Wang memiliki jawaban, silakan gunakan batu giok ini untuk memberitahu saya. Dengan itu, dia mengatupkan tangannya lagi dan pergi. Ekspresi Wang Lin masih sama. Tidak ada perubahan sama sekali. Zhou Wutai mengambil jubah hujannya, tetapi tiba-tiba berhenti ketika dia berada di depan pintu. Dia tidak berbalik, namun perlahan berkata, saudara Wang, pernahkah kamu mendengar tentang pintu surgawi angin, hujan, guntur, dan petir? Planet Suzaku dekat dengan pintu surgawi hujan. Mata Wang Lin tiba-tiba berbinar. Ada yang menyebutkan 4 pintu surgawi dalam ingatan dewa kuno. Rumornya, keempat pintu surgawi ini telah ada sejak zaman kuno. Asal-usul mereka tidak diketahui. Namun ada satu hal yang pasti, yaitu keempat pintu surgawi ini mengarah ke alam surgawi kuno. Setelah Zhou Wutai selesai berbicara, dia keluar. Dia mengenakan jubah hujan dan menghilang di kejauhan. Salju di luar menjadi semakin kuat saat angin bertiup kencang di langit. Setelah Zhou Wutai berjalan dalam jarak tertentu, 4 bayangan tiba-tiba muncul di sampingnya. Setelah mereka berempat mulai mengikuti di belakang Zhou Wutai, indera ilahi mereka semua diarahkan ke toko Wang Lin. Salah satu dari mereka berkata, dengan nada dingin, rekan kultivator Zhou, perintah yang diberikan oleh aliansi 4 sekte adalah membunuh setiap kultivator mencurigakan yang memasuki negara itu dalam 200 tahun terakhir. Kenapa kamu tidak bertindak? Zhou Wutai tidak berbalik dan mencibir. Hanya dengan kultivasi kalian berempat, bahkan jika aku membantu, apakah menurutmu kita bisa membunuhnya? Jika dia benar-benar ingin berbuat salah pada kita, siapa yang bisa menghentikannya? Orang berpakaian hitam lainnya dengan tenang berkata, belum tentu. Meskipun kami berempat baru berada pada tahap akhir Nas Chen Sol, jika kami menggunakan formasi, kecuali dia berada pada tahap formasi jiwa, dia akan mati. Zhou Wutai mencibir. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, jika kalian ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi orang itu memiliki ukiran 3 paman tuan, jadi pasti ada sesuatu yang lebih darinya. Saya tidak mencari kematian. Keempat orang berpakaian hitam itu merenung sedikit. Mereka saling memandang, lalu berjalan menuju toko Wang Lin tanpa berkata apa-apa. Senyuman di wajah Zhou Wutai menjadi lebih dingin. Dia berhenti dan berbalik karena dia ingin melihat bagaimana keempat orang sombong ini mampu mengalahkan seseorang yang hampir mencapai tahap formasi jiwa. Mereka mengira jika Wang Lin ingin lari, tidak ada jaminan cara bagi mereka berempat untuk menghentikannya melarikan diri. Alhasil, pemikiran mereka adalah, tidak ada alasan untuk menimbulkan masalah bagi diri sendiri di kemudian hari. Ketika mereka berempat dengan cepat bergerak menuju toko Wang Lin, niat membunuh mereka segera meningkat. Wang Lin duduk di dalam toko sambil melihat kendi anggur di tangannya dan menghela nafas. Dia benar-benar tidak ingin tahun-tahun berubah menjadi manusia fana dirusak oleh pembunuhan orang, tetapi Wang Lin tetaplah Wang Lin. Pembunuhannya selama 400 tahun hanya ditahan olehnya dan belum hilang. Mereka berempat tidak tahu bahwa jika mereka melanjutkan, mereka akan membangunkan monster, iblis yang tidak pernah membunuh selama beberapa dekade. Namun nampaknya mereka berempat sudah bertekad. Keempatnya berubah menjadi asap hitam, yang sangat terlihat di tanah yang tertutup salju. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Matanya menunjukkan cahaya dingin yang tidak pernah muncul selama lebih dari 30 tahun. Cahaya dingin ini sering muncul selama 400 tahun pembunuhannya. Setiap kali muncul, itu berarti seseorang akan mati. Dan kali ini tidak terkecuali. Tangan kiri Wang Lin memegang kendi anggur dan dia mengambil minuman. Dia berdiri dan mengambil satu langkah, menempatkannya di depan pintu ketika keempat pria berpakaian hitam itu mendekat. Cahaya dingin di mata Wang Lin semakin dalam saat dia berubah dari seorang lelaki tua kembali menjadi iblis. Pada saat ini, salju semakin bergejolak, tetapi ketika membandingkan niat membunuh di salju dengan niat membunuh Wang Lin, itu seperti membandingkan lubang api dengan matahari. Pedang dingin tidak mudah keluar dari sarungnya. Saat keempat pria berpakaian hitam mendekat, mereka semua membentuk segel aneh dengan tangan mereka. Pada saat yang sama, suara gemuruh rendah datang dari mereka saat 4 lampu pedang, hijau, merah, biru, dan ungu, ditembakkan dan membentuk jaring. Jaring mengelilingi Wang Lin. Wang Lin meneguk anggurnya dan mengarahkan jarinya ke udara. Berlalunya domain waktu dari ukiran tetua berpakaian biru tiba-tiba mulai menyebar, menyebabkan keempat lampu pedang berhenti. Selama penundaan ini, tubuh Wang Lin bergerak dengan cara yang aneh dan dengan cepat lolos dari jaring pedang.
Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di depan salah satu pria berpakaian hitam. Namun bila hal itu terjadi, maka ia akan membunuh. Tangan kanannya bergerak dengan cara yang terlihat sangat lambat, namun kenyataannya sangat cepat. Dia menunjuk ke kepala pria berpakaian hitam itu. Setelah terdengar suara pecah, dia batuk seteguk darah dan langsung mati. Naschen Soul-nya keluar dan mencoba berlari dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Wang Lin bahkan tidak melihatnya saat dia berbalik dan meraung tanpa suara. Selama raungan ini, asap hitam muncul di atas kepalanya. Bentuk pemangsa jiwanya bergegas keluar dan segera melahap jiwa yang baru lahir mencoba melarikan diri. Salju yang turun tidak berani mendekati Wang Lin. Setiap kepingan salju menjauh darinya. Seolah-olah tidak ada satupun dari mereka yang berani macam-macam dengan iblis ini. Pria berpakaian hitam ini awalnya tidak akan mati, tapi dia seharusnya tidak bertindak melawan iblis berusia 400 tahun. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan menyesali keputusan ini. 3 orang lainnya ketakutan. Mereka semua menamparkan tas penyimpanan mereka untuk mengambil harta mereka yang paling kuat. Salah satu dari mereka, sambil memegang payung, melihat kepala Wang Lin menoleh ke arahnya. Mata dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh itu membuatnya merasa kedinginan untuk pertama kalinya sebagai seorang kultivator. Apa perbandingan salju di sekitarnya dengan ini? Salju bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 1/10.000 dinginnya mata itu. Dia tanpa sadar menggigit lidahnya dan memuntahkan darah. Darah itu mendarat di payung harta karunnya. Tiba-tiba, payung terbuka dan seekor ular emas bergegas menuju Wang Lin seolah ingin melahapnya utuh. 2 sisanya juga mengirimkan harta mereka. Mereka tidak tahu bahwa pedang dingin tidak mudah lepas dari sarungnya, tetapi begitu pedang itu lepas, pedang itu akan membunuh seseorang dan kemudian terus membunuh. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit ejekan. Dia bahkan tidak melihat ular emas itu. Sebaliknya, dia menamparkan tas pegangannya dan sebuah bendera kecil muncul di tangannya. Tiba-tiba, bendera tersebut menutupi area tersebut dengan asap hitam. Puluhan naga yang terbentuk dari asap keluar dan menghancurkan ular emas itu hingga berkeping-keping. Pada saat ini, salju di daerah itu mulai bergerak semakin jauh, karena tidak berani mendekat. Pada saat yang sama, Wang Lin dengan lembut bergerak maju. Dia segera tiba di hadapan orang berpakaian hitam dengan payung. Tangan kanannya sudah memegang leher pria itu dan, dengan menggunakan sedikit kekuatan, leher pria itu patah dan dia meninggal. Wang Lin dengan lembut menghela nafas. Saya telah membunuh banyak kultivator jiwa baru lahir. Kamu bukan yang pertama. Tangan kanannya tiba-tiba memasuki perut pria itu dan mengeluarkan Naschen Soul yang ketakutan. Jiwa yang baru lahir hendak melarikan diri, tetapi tiba-tiba ia mulai menjerit. Ia menjerit karena Wang Lin menelannya utuh. Pada saat ini, 2 orang yang tersisa kehilangan semua keinginan untuk bertarung saat mereka mengeluarkan harta karun terbaik mereka dan berlari seperti anjing liar. Tapi sudah terlambat untuk melarikan diri. Pedang yang dingin tidak mudah keluar dari sarungnya. Jika hal ini terjadi, ia akan membunuh dan terus membunuh. Setiap 10 langkah, itu akan membunuh seseorang. Episode 268 Kuali Hujan. Dari 2 orang yang tersisa, salah satunya berlari menuju Zhou Wutai. Yang lainnya berlari ke arah yang berlawanan. Mata Wang Lin dingin saat dia memandang Zhou Wutai dan dengan santai melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 10 langkah. Setiap 10 langkah, dia akan membunuh seseorang. Wang Lin hanya menggunakan 10 langkah untuk mengejar pria berpakaian hitam itu. Matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia menghela nafas. Kamu merusak moodku, jadi kamu harus mati. Dengan itu, dia dengan santai menjentikkan tangan kanannya, membuat alam ji menyerang dan memasuki tubuh kultivator. Pria itu bahkan tidak sempat mengeluarkan suara saat dia jatuh dari langit. Ketika dia mendarat, dia kebetulan mendarat di tumpukan salju di luar toko besi dan Yu. Jiwanya yang baru lahir tidak punya waktu untuk melarikan diri. Itu dihancurkan oleh alam ji. Meskipun alam ji milik Wang Lin tidak akan membunuh para kultivator formasi jiwa sebelum dia mendapatkan harta karun planet Suzaku, itu lebih dari cukup untuk para kultivator jiwa yang baru lahir. Setelah membunuh 3 orang, dia berbalik dan menatap Zhou Wutai. Meskipun ekspresi Zhou Wutai normal, punggungnya basah kuyup oleh keringat. Melihat mata Wang Lin, dia tidak ragu-ragu mengangkat tangan kanannya untuk menghentikan pria berpakaian hitam itu berlari. Pria berpakaian hitam itu panik dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan, Zhou Wutai?" Zhou Wutai memandang pria itu dengan acuh tak acuh. Dia tersenyum tipis dan berbisik, "Kalian berempat membuat marah saudara Wang.
Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Dengan itu, tangan kirinya membentuk segel yang aneh. Cahaya ungu yang aneh muncul di tangannya. Pada saat ini, perbedaan antara kultivator Naschen Soul tahap akhir dan kultivator formasi jiwa semu sangat jelas. Kultivasi Zhou Wutai hanya satu langkah di bawah kultivasi Wang Lin. Dia juga memiliki satu kaki di ranah formasi jiwa, dan dia telah memperoleh sebagian wilayah kekuasaannya. Ketika cahaya ungu muncul, pria berpakaian hitam itu merasa seperti telah kembali ke masa mudanya, ketika dia baru saja bergabung dengan sekte dan bertemu dengan tuannya. Meskipun dia tahu ini semua palsu, perasaan itu sangat nyata. Perasaan luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat dia sadar kembali, tangan kanan Zhou Wutai sudah berada di dahinya. Dengan sedikit energi spiritual, pria berpakaian hitam itu batuk darah dan jatuh ke tanah, mati. Adapun Naschen Soul-nya, berada dalam genggaman Zhou Wutai. Dia menghancurkannya di depan mata Wang Lin. Dia menggunakan tindakannya untuk memberitahu Wang Lin bahwa dia tidak terlibat dalam semua ini. Itu juga untuk memberitahu Wang Lin bahwa tidak ada yang akan tahu tentang ini dan dia tidak perlu membunuh orang lain. Cara Wang Lin membunuh mereka bertiga dengan bersih telah menyebabkan Zhou Wutai yang bangga menjadi benar-benar tercengang. Jika hanya ada satu dari mereka, dia juga bisa dengan mudah membunuh mereka. Jika ada dua, dia hampir tidak bisa menang. Namun, jika ada tiga, maka paling banyak dia hanya bisa menemui jalan buntu. Jika ada empat, dia hanya bisa lari. Tapi Wang Lin dengan santai bisa membunuh mereka bertiga. Bagaimana mungkin Zhou Wutai tidak terkejut? Tubuh Wang Lin perlahan melayang turun dari langit. Saat dia mendarat di salju, sosoknya langsung menyusut. Dia berubah dari iblis, menjadi manusia fana di akhir hayatnya. Dia membersihkan pakaiannya dan mengambil minuman dari labu sebelum melemparkannya ke Zhou Wutai. Saat ini dia tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Zhou Wutai menangkap labu itu dan memandang toko Wang Lin dengan ketakutan di matanya. Dia memutuskan bahwa dia harus menjadikan Wang Lin sebagai teman, bukan musuh. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan keempat tubuh pria berpakaian hitam itu berubah menjadi debu. Setelah itu, dia segera pindah dan meninggalkan jalan Wang Lin. Waktu yang sangat singkat telah berlalu sejak Wang Lin meninggalkan toko dan kembali. Dia juga dengan sengaja mengendalikan dirinya sendiri agar tidak ada manusia di sekitarnya yang menyadari apapun yang telah terjadi. Saat ini, dia kembali ke tokonya dan duduk di samping kompor. Saat ini, dia benar-benar terlihat seperti orang tua sambil mengangkat tangannya untuk mendapatkan kehangatan dari kompor. Dia diam-diam duduk di dalam toko sambil dengan cepat menelusuri ingatan dewa kuno tentang 4 pintu surgawi. Setelah sekian lama, informasi tersebut menjadi lebih jelas di benaknya. Tepat pada saat ini, suara salju yang turun di luar menjadi tenang dan pintu dibuka. Aroma ayam panggang tercium dari luar. Di saat yang sama, lelaki tua kotor yang sudah lama tidak muncul itu masuk sambil gemetar. Setelah dia memasuki ruangan, dia menendang pintu kembali dengan kaki kanannya dan menutupnya. Dia segera tiba di depan kompor di sebelah Wang Lin dan mengutuk, "Tengah malam dan beberapa anak nakal berkelahi di luar. Dan salah satunya bahkan menimpaku. Saya akhirnya menemukan tempat yang bagus untuk tidur juga. Saya benar-benar tidak beruntung." Wang Lin tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan labu anggur lainnya muncul. Dia memberikannya kepada orang tua itu. Orang tua itu menerimanya dan tersenyum nakal sambil mengeluarkan setengah ayam panggang dari balik pakaiannya. "Sepertinya kamu cukup pintar, nak. Di sini, aku akan membagi ayam panggang ini denganmu." Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Wang Lin dan apresiasi di matanya semakin dalam saat dia berkata, "Tidak buruk, anak muda. Tingkat kultivasi Anda meningkat lagi. Tampaknya tahap formasi jiwa tidak jauh lagi. Kamu tidak boleh melupakan ukiran kayu yang kamu janjikan padaku, kalau tidak, kemanapun kamu pergi, aku akan menemukanmu." Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja. Saya tidak akan melupakan janji kepada senior." Orang tua itu merobek kaki ayam dan menggigitnya. "Anak muda, aliansi 4 sekte sedang sangat kacau saat ini. Sebaiknya kamu bergegas dan mencapai tahap formasi jiwa. Jika tidak, dengan tingkat kultivasi Anda tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik darinya." Hati Wang Lin tergerak saat dia melihat ke arah lelaki tua itu dan bertanya, apakah senior tahu apa yang terjadi dengan aliansi 4 sekte? Orang tua itu dengan bangga mengangkat dagunya dan menatap Wang Lin sambil berkata, "Tidak ada apapun di dunia kultivasi ini yang tidak diketahui orang tua ini.
Hanya saja seorang kultivator kecil dari aliansi 4 sekte entah bagaimana berhasil mencuri kuali hujan dari seorang kultivator Sueyu, jadi mereka ada di sini untuk mencurinya kembali. Ini hanya masalah kecil. Hujan kuali. Wang Lin merenung sebentar. Dia tiba-tiba teringat pembicaraan dengan kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai. Ada yang menyebutkan tentang pintu hujan. Orang tua itu segera memakan kaki ayamnya, lalu mulai memakan bagian leher ayamnya sambil berkata, ngomong-ngomong tentang Rain Cauldron ini, sebenarnya ada lebih dari satu. Saya tidak tahu persis berapa jumlahnya, namun jika seseorang memilikinya, maka begitu pintu surgawi terbuka, mereka dapat masuk. Oleh karena itu, hal ini akan menimbulkan konflik, namun, tidak peduli seberapa kerasnya mereka memperebutkannya, hal tersebut tidak ada gunanya karena jika negara-negara peringkat 5 dan 6 menyadarinya, maka hal tersebut akan tetap berada di tangan mereka. Wang Lin merenung sedikit, lalu perlahan berkata, rumornya adalah bahwa 4 pintu surgawi mengarah ke alam surgawi, jadi tidak heran mereka memperebutkannya. Orang tua itu tersenyum nakal dan berkata, ada apa, anak muda? Apakah kamu tergerak? Namun sayangnya, semua celestial dari zaman kuno telah tiada. Alam surgawi saat ini kosong. Wang Lin kaget. Hal ini tidak disebutkan dalam ingatan Tusi. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, mereka semua mati. Setelah lelaki tua itu selesai memakan bagian leher ayamnya, dia merobek sepotong besar daging dada. Dia makan sambil berkata, tentu saja mereka semua mati. Menurut Anda, mengapa lagi transformasi jiwa dan para kultivator di atas masih ada? Karena tidak ada tempat tujuan. Hati Wang Lin bergetar. Dia sudah tahu bahwa dunia kultivasi kuno mati dalam sebuah bencana dan itulah bagaimana persatuan kultivasi terbentuk. Namun, dia tidak menyangka bahwa semua makhluk surgawi juga telah mati. Orang tua itu menyadari keterkejutan Wang Lin dan sangat bangga. Dia selesai makan ayamnya, bersendawa, dan minum anggur. Dia dengan santai mengusap pakaiannya dan berkata, mengejutkan bukan? Semua dewa kuno sudah mati, begitu pula semua dewa langit kuno. Tidak banyak kultivator kuno yang tersisa, itulah sebabnya persatuan kultivasi muncul dan berkembang sekali lagi. Wang Lin terdiam saat dia mencerna rahasia yang diceritakan lelaki tua itu kepadanya. Setelah sekian lama, dia mengerutkan kening dan bertanya, jika itu benar, lalu mengapa keempat pintu surgawi masih ada? Orang tua itu tertawa dan berkata, surgawi kuno telah tiada, tetapi alam surgawi masih ada. Namun, hal itu penuh dengan bahaya. Faktanya, alam surgawi telah hancur berkeping-keping. Keempat pintu surgawi hanya terhubung ke berbagai bagian alam surgawi. Namun, masih banyak hal baik yang tersisa di sana. Yang paling penting adalah Ki Surgawi. Ki Surgawi. Ekspresi Wang Lin berubah. Sayangnya lelaki tua itu menjilat bibirnya dan berkata, ya, hal itu jauh lebih enak daripada ayam panggang. Wang Lin tertawa getir. Orang tua itu menjilat bibirnya dan berkata, saat menerobos dari tahap formasi jiwa ke tahap transformasi jiwa, kecuali Anda memiliki pil transformasi jiwa yang langka, maka Anda harus menyerap cukup banyak Ki Surgawi untuk menerobos. Di zaman kuno, begitu seseorang mencapai formasi jiwa, mereka secara alami akan naik ke alam surgawi. Sesampainya di sana, mereka harus menyerap Ki Surgawi dalam jumlah yang cukup. Tidak ada jalan lain. Wang Lin merenung sedikit. Dia sedikit tersenyum dan berkata, itu berarti Rain Cauldron ini benar-benar layak untuk diperjuangkan, terutama bagi para kultivator formasi jiwa. Baik itu untuk meningkatkan level kultivatornya sendiri, atau untuk meningkatkan peringkat negaranya, itu adalah suatu keharusan. Akankah 3 jenis kuali lainnya juga muncul? Orang tua itu mengambil kendi berisi anggur, meminumnya, lalu berkata, keempat jenis kuali ini muncul sekali dalam waktu yang lama. Mereka diciptakan dari surga, sehingga orang yang memperolehnya mempunyai keberuntungan yang besar. Keempat pintu surgawi mencakup seluruh planet kultivasi, jadi bergantung pada pintu mana mereka berada, kuali jenis itu akan muncul. Episode 269 Dao Surga Tidak Kejam. Orang tua itu memandang Wang Lin dan dengan santai berkata, seperti planet Suzaku, semua planet di sekitarnya akan membentuk Rain Dings juga setelah jangka waktu tertentu. Mata Wang Lin tenang saat dia perlahan bertanya, kapan pintu surgawi terbuka? Orang tua itu tertawa dan bertanya, apakah Anda tergoda? Sebenarnya dengan tingkat kultivasi Anda, meski berbahaya, selama Anda berhati-hati, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, semakin kuat kultivasi Anda, semakin besar batasan yang dikenakan pada Anda. Wang Lin mengangkat kepalanya dan bertanya pada lelaki tua itu, mengapa seperti itu?
Orang tua itu mengambil labu itu dan meminum anggur terakhirnya. Dia menjilat bibirnya dan berkata, alam surgawi kuno telah hancur dan hanya ada dalam pecahan, sehingga hukum langit dan bumi di dalamnya kacau balau. Ini adalah kuncinya karena jika fluktuasi energi spiritual dari formasi jiwa tahap akhir atau kultivator yang lebih baru muncul, maka fragmen tersebut akan runtuh. Tentu saja, bergantung pada ukuran fragmennya, beberapa dapat mendukung fluktuasi energi spiritual yang lebih kuat. Jadi, selama orang yang masuk tidak ingin bunuh diri, maka mereka akan mempertahankan kekuatannya pada level formasi jiwa. Saat Wang Lin merenung sedikit, selusin pikiran memasuki kepalanya. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata, senior datang mengunjungi junior selarut ini. Saya khawatir Anda tidak di sini hanya untuk membicarakan hal ini dengan saya. Lelaki tua itu tertawa nakal dan berkata, anak muda, lelaki tua ini datang untuk memberitahumu bahwa aku akan pergi. Sebelum aku pergi, aku ingin kamu membuatkanku ukiran diriku sendiri sehingga aku bisa memberikannya kepada Xiao Cui dari Paviliun Merah Muda sehingga ketika dia memikirkanku, dia memiliki sesuatu untuk mengingatkannya. Sayangnya, seseorang setampan saya, yang hanya muncul dalam legenda, memiliki banyak orang yang memikirkan saya. Dengan itu, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat menyesal, tapi di dalam ekspresi itu, ada banyak kebanggaan. Dia terus memandang ke arah Wang Lin, jelas menunggu Wang Lin memujinya. Wang Lin merenung sejenak. Setelah sekian lama, dia mengambil sepotong kayu dan, dengan menggunakan jarinya sebagai pisau, mulai mengukir. Namun, saat dia membuat garis besarnya, lelaki tua itu mendengus tidak puas dan berkata, tanpa pakaian. Jari Wang Lin berhenti. Dia tersenyum pahit. Setelah merenung beberapa saat, dia menyeka ukiran itu dengan tangan kanannya dan mulai mengukir lagi. Kali ini, jarinya tidak berhenti. Itu bergerak seperti angin. Segera, seorang lelaki tua kurus yang tampak hampir seperti monyet diukir. Selain dari wilayah kekerasan, ukiran kayunya tampak persis seperti lelaki tua itu sendiri. Itu sangat hidup, seolah-olah hidup. Bahkan kerutan di wajahnya terlihat jelas. Orang tua itu dengan cepat mengambil ukiran itu dan memeriksanya dengan cermat. Semakin dia melihatnya, alisnya semakin berkerut, sampai akhirnya dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, apa ini? Itu tidak mirip denganku. Sama sekali tidak mirip denganku. Apakah ini caramu melihat orang tua ini? Apa yang kamu ukir di sini adalah seekor monyet, seekor monyet. Apakah kamu mengerti? Dengan itu, lelaki tua itu melemparkan ukiran itu ke samping dan berkata kepada Wang Lin, kata demi kata, itu tidak mirip denganku. Pada saat ini, lelaki tua itu dipenuhi dengan tatapan serius yang belum pernah muncul di matanya sebelumnya. Bahkan ada sedikit kegilaan di mata itu. Wang Lin menyadari perubahan mendadak dan energi spiritual di area tersebut mulai bergerak dengan cara tertentu. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya muncul. Wang Lin selalu menebak-nebak tentang tingkat kultivasi orang tua itu, tetapi pada saat ini, perkiraannya tentang tingkat kultivasi orang tua itu meningkat lagi. Dia memandang lelaki tua itu sambil mengambil sepotong kayu lainnya. Kali ini tangannya bergerak seperti angin. Dia hanya menggunakan separuh waktunya untuk membuat ukiran kali ini. Orang dalam ukiran itu sangat tampan dan romantis, terutama matanya yang tajam. Tidak salah jika menyebut orang ini sebagai salah satu pria paling tampan yang pernah ada. Hanya saja, ini terlihat jauh berbeda dari orang tua itu. Siapapun yang tidak buta akan tahu bahwa orang ini bukanlah orang yang sama dengan orang tua itu. Saat ukiran kayu selesai, diambil oleh lelaki tua itu. Dia menatap ukiran kayu itu dan matanya bersinar ketika dia tertawa, lumayan, inilah diriku yang sebenarnya. Kamu mengukir dengan sangat baik. Baiklah, anak muda, aku akan membiarkanmu meminjam topi jerami itu sebentar. Lelaki tua itu melamun memandangi ukiran kayu itu. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Setelah menyimpannya, dia memandang Wang Lin dengan ekspresi senang dan berkata, mulai sekarang, pahat saja seperti ini. Jujur saja, meski ukiran yang Anda miliki sekarang sedikit berbeda dengan penampilan lelaki tua ini, tidak masalah jika diabaikan. Yang paling penting adalah ukiran ini terlihat persis seperti milikku ketika aku masih muda. Ketika lelaki tua itu berbicara, dia berdiri untuk pergi. Sesampainya di depan pintu, dia tiba-tiba berhenti dan berkata, masih ada 999 ukiran lagi. Jangan lupakan itu setelah Anda mencapai tahap formasi jiwa. Jangan lupa, atau kemanapun kamu pergi, orang tua ini akan menemukanmu. Setelah mengusir lelaki tua aneh itu, Wang Lin mengambil ukiran itu dari sebelumnya.
Dia tersenyum dan dengan santai meletakkannya di rak. Wang Lin tidak berniat terlibat dalam masalah ini dengan pintu surgawi. Jika dia bisa mencapai tahap formasi jiwa, dia akan melakukan perjalanan ke sana saat itu, tetapi memikirkannya sekarang masih terlalu dini. Adapun pertempuran antara aliansi 4 sekte dan Sueyu, Wang Lin merenung sedikit dan memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Kisaran pengaruh hal-hal seperti ini terlalu luas. Jika terjadi kesalahan, akan ada konsekuensi yang serius. Oleh karena itu, kehidupan Wang Lin kembali tenang. Adapun salju di aliansi 4 sekte, mulai melambat setelah sebulan. Sangat umum melihat kilatan cahaya dari harta sihir di langit. Seolah-olah ada kultivator yang sedang memperbaiki sesuatu di atas sana. Wang Lin mengamati sebentar dan memperhatikan bahwa mereka sedang menyiapkan formasi. Formasi tersebut dipasang di langit untuk menghentikan turunnya salju. Pada saat yang sama, selain menyiapkan formasi, sejumlah besar kultivator dari semua sekte dan keluarga datang untuk membersihkan salju di tanah. Energi spiritual tampaknya tidak banyak berpengaruh terhadap salju. Salju sepertinya sangat peka terhadap energi spiritual. Oleh karena itu, para kultivator ini mulai menggunakan kekuatan fisik untuk membersihkannya. Sejak para kultivator pindah, manusia pun mengikutinya. Raja Fana di negara itu tampaknya telah menerima perintah dari para kultivator, sehingga sejumlah besar pasukan Fana mulai membersihkan salju. Karena aliansi 4 sekte sangat besar, tidak hanya tentara yang membersihkan salju, bahkan warga pun terpaksa membantu. Dan Niu adalah salah satunya. Bahkan orang-orang tua yang berada di akhir usianya pun tidak terkecuali, tetapi atas perintah raja, yang telah memberikan penghormatan kepadanya, tidak ada yang mengganggu Wang Lin. Seluruh operasi ini berlangsung beberapa bulan. Dan Niu telah dikirim ke selatan. Seluruh ibu kota, tidak, semua kota di aliansi 4 sekte jauh lebih kosong. Kecuali seseorang mempunyai posisi penting, hampir semua orang keluar membersihkan salju. Dalam operasi ini, tidak ada perempuan dan anak-anak yang luput. Ketika Dan Yu dijemput, Wang Lin memberinya ukiran kayu untuk disimpan di dekat dirinya sebagai hadiah selama lebih dari 30 tahun terakhir. Sedangkan untuk istri Dan Yu, Wang Lin juga memberinya ukiran kayu kecil. Efek dari ukiran kayu tersebut adalah menyebarkan kehangatan agar tubuh tidak membeku. Dalam pertempuran yang awalnya seharusnya terjadi antara para kultivator, manusia dari aliansi 4 sekte menjadi yang pertama menderita. Manusia fana ini bahkan tidak tahu apa yang menyebabkan salju ini, tetapi untuk menyelamatkan keluarga mereka dari salju ini, mereka rela memasuki salju yang kejam ini. Di seluruh aliansi 4 sekte, ada tumpukan salju yang menumpuk dan dengan bantuan beberapa kultivator yang kuat, gunung ini terus tumbuh. Tidak ada panen di ladang, karena semuanya tertutup salju. Setiap hari ada banyak sekali manusia yang mati kedinginan, dan setiap hari ada rumah-rumah yang hancur oleh salju. Ini adalah sebuah bencana. Wang Lin bangun pada suatu pagi dan keluar dari tokonya. Jalanan telah dibersihkan dari salju, namun masih ada butiran salju di tanah. Meski hujan salju sudah melemah, namun tetap ada. Beberapa hari yang lalu, kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai, mengirimkan jade lainnya. Tidak ada undangan ke aliansi 4 sekte, tetapi berita tentang apa yang dilakukan aliansi 4 sekte dan satu berita yang membelah surga. Berkat seluruh penduduk negara yang membersihkan salju, salju yang menutupi tanah telah berkurang, hanya sekarang terdapat gunung-gunung salju yang sangat tinggi. Selain itu, hampir semua kultivator di aliansi 4 sekte telah diundang untuk membantu pertempuran yang akan datang. Namun, Zhou Wutai juga mengungkapkan kekhawatirannya sendiri. Biasanya, Sueyu tidak akan turun hujan salju selama berbulan-bulan. Mereka biasanya hanya membiarkan salju turun selama 10 hari. Mereka akan datang setelah 10 hari itu habis. Biasanya, selama pertempuran besar, para kultivator akan menghindari pengaruh terhadap dunia fana. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh negara Suzaku. Namun hingga hari ini, 4 bulan telah berlalu dan salju di langit belum juga berkurang. Itu hanya disembunyikan oleh formasi. Fenomena seperti ini hanya memiliki satu penafsiran, yaitu, Sueyu berencana melenyapkan aliansi 4 sekte dengan memulai perang untuk melenyapkan seluruh negeri. Di planet Suzaku, perang untuk melenyapkan suatu negara jarang terjadi, karena negara di sekitar Suzaku ikut campur, tapi itu bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam catatan kuno aliansi 4 sekte, tercatat ada total 4 perang yang memusnahkan suatu negara. 3 di antaranya adalah negara kultivasi peringkat 4 dan satu lagi adalah negara kultivasi peringkat 5. Tapi tanpa kecuali, semua perang yang memusnahkan suatu negara ada di tangan Suzaku.
Artinya, Sue Yue menggunakan berbagai metode untuk membuat Suzaku setuju mengizinkan Sue Yue memulai perang ini. Episode 270 Wanita Cantik yang Diberkati oleh Surga. Wang Lin merenung sejenak tentang kekhawatiran Zhou Wutai. Meskipun aliansi 4 sekte tidak banyak berhubungan dengannya, dia tinggal di jalan ini selama lebih dari 30 tahun. Dia saat ini sedang berdiri di luar toko dan memandangi salju sambil menghela nafas. Hal terakhir yang disebutkan Zhou Wutai pada batu giok itu adalah untuk memeriksa apakah Sue Yue benar-benar akan memulai perang yang mengakhiri negara. Aliansi 4 sekte mengirimkan para kultivator untuk mengumpulkan informasi. Mereka mengirimkan total 3 kelompok. Satu ke negara peringkat 4 terdekat yang merupakan sekutu, yang lain ke negara kultivasi peringkat 5 tempat mereka berada untuk mendapatkan bala bantuan, dan akhirnya, kelompok terakhir pergi ke Suzaku untuk menemukan kebenaran. Pada hari pengiriman batu giok, hanya kelompok ke Suzaku yang belum kembali. Hanya saja, tanggapan tersebut menyebabkan semua orang di aliansi 4 sekte terdiam. Semua negara kultivasi sekutu peringkat 4 menyambut aliansi 4 sekte dan memperlakukan mereka dengan hormat, namun tidak satupun dari mereka mau berbicara tentang perang. Mereka hanya menghindari topik pembicaraan. Bahkan ada beberapa yang menghindari bertemu mereka sepenuhnya. Akhirnya, negara lain, yang memiliki hubungan sangat baik dengan mereka, memberitahu mereka bahwa negara kultivasi peringkat 5 telah mengeluarkan perintah untuk tidak ikut campur dalam urusan ini. Adapun kelompok yang memasuki negara kultivasi peringkat 5, wajah mereka bahkan lebih gelap ketika mereka kembali. Negara kultivasi peringkat 5 memberitahu mereka bahwa tidak perlu memberi mereka kaldron hujan, karena mereka tidak akan membantu. Akhirnya, kelompok kultivator ini menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan informasi dari seorang kultivator transformasi jiwa di negara kultivasi peringkat 5 yang mengejutkan mereka semua. Ada seorang wanita di Sueyu yang bakatnya begitu menakjubkan bahkan menarik perhatian Suzaku. Dia baru berkultivasi selama 100 tahun dan telah mencapai tahap akhir formasi jiwa. Dia dinobatkan sebagai jenius nomor 1 di planet Suzaku dalam 10.000 tahun terakhir. Kalau memang begitu, itu tidak akan banyak, tapi gadis ini belum pernah mengonsumsi pil apapun selama 100 tahun ini, jadi itu membuatnya semakin menarik perhatian. Untuk masalah ini, Suzaku mengirimkan kultivator untuk menyelidiki hal ini. Setelah memastikan kebenarannya, Suzaku secara resmi mengundangnya untuk bergabung dengan mereka. Hal seperti ini bukanlah hal yang aneh. Banyak pemuda yang sangat berbakat akan diundang untuk bergabung dengan Suzaku pada saat-saat paling cemerlang mereka. Namun ketika orang-orang ini bergabung dengan Suzaku, status mereka sangat rendah, namun baginya Suzaku bertekad dan memberinya posisi yang sangat tinggi. Alasan mengapa Suzaku melakukan ini adalah untuk mencoba melewati celah yang telah mereka coba lewati selama bertahun-tahun, menjadi negara kultivasi peringkat 7. Namun, untuk menjadi negara kultivasi peringkat 7, mereka tidak hanya membutuhkan seorang kultivator untuk mencapai tingkat kultivasi yang dibutuhkan, mereka juga harus memenuhi serangkaian persyaratan. Itu sangat sulit. Saat ini, Suzaku bahkan belum memenuhi persyaratan pertama, jadi mereka menaruh perhatian besar pada generasi muda berbakat. Dan wanita dari bakat Sueyu ini sudah luar biasa. Alhasil, Suzaku melakukan banyak persiapan. Satu-satunya permintaan yang dia miliki adalah menjadikan Sueyu negara kultivasi peringkat 5 dan mengizinkan mereka pindah dari gurun tandus itu ke lokasi lain di planet Suzaku. Secara kebetulan, Rein Caldron telah muncul di aliansi 4 sekte dan kebetulan berasal dari seorang kultivator dari Sueyu, jadi perang ini pun dimulai. Aliansi 4 sekte menarik perhatian Sueyu karena pertempuran untuk Rein Caldron dan menjadi lokasi baru untuk invasi Sueyu. Adapun mengapa Rein Caldron muncul di aliansi 4 sekte dan mengapa itu muncul di tangan raja, aliansi 4 sekte percaya itu adalah sebuah skema. Hanya sekarang, apakah itu sebuah skema atau bukan, itu tidak akan mengubah kenyataan. Setelah informasi ini dibawa kembali oleh para kultivator, itu mengejutkan semua orang. Setelah Wang Lin membaca semua yang ada di batu giok yang diberikan Zhou Wutai kepadanya, hatinya agak berat. Dia tidak berpikir bahwa dalam pertarungan sederhana untuk Rein Caldron, ada sesuatu yang tersembunyi sedalam ini. Dia merasa sangat menyesal saat melihat jalan yang kosong dan toko-toko yang kosong. Beberapa bulan yang lalu, ada banyak orang berjalan di jalan, dan semua toko buka lebih awal dan sangat sibuk. Namun karena perang antara dua negara kultivasi, manusia sangat terpukul. Wang Lin menghela nafas. Saat ini, dia merasa sangat menyesal.
Manusia di mata para kultivator lebih rendah daripada semut, tetapi banyak dari mereka lupa bahwa mereka juga pernah menjadi manusia. Wang Lin tidak memiliki metode apapun untuk mencegah hal ini dan dia tidak ingin terlibat. Tao surga sangat kejam dan setelah mengalami alam hidup dan mati, mentalitasnya telah berubah. Dia melihat ke jalan dan dengan lembut berkata, sudah waktunya untuk pergi. Setelah menyelesaikan langkah terakhir, sekarang saatnya untuk pergi. Dengan itu, dia menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan dengan lembut menutup pintu toko. Setelah itu, dengan tangan di belakang punggung dan mengenakan mantel tebal, dia berjalan ke kejauhan. Perlahan, sosoknya memudar di salju. Tubuh Wang Lin terlihat lambat saat bergerak di udara, namun nyatanya, dia bergerak sangat cepat. Saat dia terbang, dia melihat banyak sekali kultivator dan semua orang yang melewatinya memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Seolah-olah salju adalah batu raksasa yang berada di atas hati mereka. Bahkan orang-orang yang saling kenal pun tidak berbicara sama sekali. Paling-paling, mereka akan saling mengangguk ketika berpapasan. Wang Lin terbang jauh dan setelah beberapa saat, dia tiba di bagian timur aliansi 4 sekte. Sebelumnya, ini adalah hutan lebat, tetapi sekarang tertutup salju. Tumpukan salju tampak seperti pegunungan raksasa di sebelah area yang telah dibersihkan. Gelombang dingin datang dari salju ini. Ada rasa putus asa. Wang Lin diam-diam melayang di udara. Dia melihat ke bawah ke lapangan salju dan merenung dalam waktu lama. Akhirnya, dia menghela nafas. Kedua tangannya membentuk segel yang menciptakan angin aneh yang bertiup melintasi lapangan, menciptakan angin yang terdengar seperti orang menangis. Pada saat ini, rasanya langit dan bumi dipenuhi dengan tangisan sedih ini. Salju terus turun dan angin terus bertiup, seperti langit yang tak berujung. Hanya saja salju ini sangat aneh. Meski angin kencang, salju tidak banyak yang bergerak. Untungnya, tujuan Wang Lin bukanlah untuk menebangi hutan ini. Wang Lin tidak mengungkapkan kepanikan di wajahnya. Dia diam-diam berdiri di udara, matanya tenang. Perlahan-lahan, pusaran air kecil muncul di hutan yang tertutup salju dan salju mulai bergerak perlahan ke samping. Wang Lin sudah lama berdiri di udara. Beberapa kultivator yang terbang lewat memperhatikannya. Lama-kelamaan, pusaran di salju semakin membesar hingga membentuk lubang raksasa di salju. Di dalam lubang itu, ada banyak sekali dahan pohon. Wang Lin melihatnya sekali. Tangannya membentuk segel dan dia turun ke dalam pusaran. Di dalam pusaran itu ada pohon-pohon besar dan dahan-dahan. Ini adalah bahan untuk ukirannya. Lebih dari 30 tahun yang lalu, dia mendapatkan seluruh kayunya di sini. Namun, dia telah menggunakan sebagian besarnya, dan jumlahnya tidak cukup untuk ukiran terakhirnya. Inilah sebabnya dia tidak keberatan datang sejauh ini. Ukiran yang dibuatnya kali ini membutuhkan pohon yang berumur minimal 100 tahun. Tentu saja, jika ada pohon berumur 1000 tahun, efeknya akan lebih baik lagi. Sayangnya, mencoba menemukan kayu semacam itu di salju ini seperti mencari jarum di laut. Dalam pusaran itu, Wang Lin menyebarkan akal ilahi untuk menemukan cabang yang dia butuhkan. Setelah mendapatkan semua yang dia bisa, dia keluar dari pusaran dan menggunakan teknik yang sama pada salju di dekatnya. Secara bertahap, saat pusaran 100 meter muncul di salju, jumlah kayu di tas penyimpanan Wang Lin bertambah. Ini berlanjut selama 7 hari. Dalam 7 hari ini, seluruh area ini telah dibersihkan. Setelah mendapatkan cukup kayu, Wang Lin melihat lagi tempat ini, lalu pergi. Dalam 7 hari ini, tindakannya telah diperhatikan oleh para kultivator yang lewat dan kabar tersebar ke seluruh aliansi 4 sekte. Orang-orang dikirim untuk memeriksanya, tetapi begitu mereka menyadari tingkat kultivasi Wang Lin, mereka menjadi sangat hormat. Akhirnya, Zhou Wutai mendengar hal ini dan segera menyembunyikan berita tersebut. Dia secara pribadi membawa orang ke sana. Mereka tidak berbicara, hanya diam-diam membantu. Jika tidak ada cara bagi Wang Lin untuk mengumpulkan cukup kayu dalam 7 hari, atau membersihkan area tersebut. Sebelum Wang Lin pergi, Zhou Wutai tidak mencoba mengundangnya ke aliansi 4 sekte lagi. Dia menggenggam tangannya dengan senyum pahit dan pergi. Zhou Wutai tahu bahwa aliansi 4 sekte berada di akhir masanya. Membawa seseorang masuk sekarang hanya akan menyeret mereka ke bawah. Bahkan dia sendiri telah mempertimbangkan untuk melarikan diri. Wang Lin mengangguk ke arah Zhou Wutai dan pergi. Dia tidak berhenti sama sekali, tapi langsung menuju tokonya di ibu kota. Saat dia berada di luar ibu kota, tubuhnya menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di dalam toko. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat sekelilingnya.
Dia duduk di kursinya, melambaikan tangan kirinya, dan mengeluarkan sepotong kayu yang masih ada salju di atasnya. Dia membentuk pisau dengan jari tengah dan telunjuk tangan kanannya dan mulai mengukir. Ini adalah ukiran yang telah lama dipersiapkan Wang Lin. Kali ini, dia tidak hanya mengukir satu, tapi banyak. Sebelum dia pergi, jalannya untuk berubah menjadi manusia akan segera berakhir. Dia berharap bisa menggunakan ukiran terakhir ini untuk mencapai tahap formasi jiwa. Bahkan jika dia akhirnya gagal, setidaknya mentalitasnya akan maju satu langkah, menempatkannya lebih dekat ke tahap formasi jiwa atau pada titik di mana dia hanya perlu memilih domain sebelum melangkah ke tahap formasi jiwa. Apa yang dia putuskan untuk diukir adalah setiap orang yang telah dia bunuh, mulai dari saat dia mulai berkultivasi, hingga saat dia mulai berubah menjadi manusia fana. Setiap orang.